Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini yang kita jadwalkan jam 9 pertemuan MGMP kita secara Zoom, sudah bergabung sekitar berapa? 26 peserta. Udah cukup terus acaranya. Acara hari ini yang pimpin Pak Robi Yasman, yaitu tentang pembagian kelompok modul ya Pak ya. Pak Robi, boleh diaktifkan terus audionya, nggak masalah Pak Robi. Ya Pak betul Bu. Jadi hari ini pembagian kelompok modul yang akan dibagikan oleh Pak Robi. Semalam juga Pak Robi udah WA-kan ke grup pengurus kelompok-kelompok yang akan dibagikan untuk hari ini. Tetapi sepintas saya lihat memang belum tercover semua namanya Pak Robi ya. Belum lengkap namanya, ada yang tidak ada nama di situ. Nanti bisa kita rekap kembali ulang siapa yang belum ada namanya. Ya Pak Robi ya. Betul. Selanjutnya kita serahkan aja langsung ke Pak Robi untuk memulai kegiatannya. Silakan Pak Robi. Oke, terima kasih Bu Eni Sukmayani yang telah membuka kegiatan MGMP kita pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi kepada guru-guru, Bapak Ibu guru semuanya yang telah bergabung di di pertemuan MGMP di bulan September yang dilangsungkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu semuanya, mau menindaklanjuti hasil rapat dengan Kacabdin, MKPS, MKKS dan MGMP SMA Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang membahas mengenai penyusunan modul pembelajaran yang harus diselesaikan oleh seluruh mata pelajaran MGMP. Jadi pada waktu itu disepakati bahwasanya seluruh MGMP harus membuat modul pembelajaran mata pelajaran masing-masing dari kelas 10, 11, dan kelas 12 dengan mengambil semester 1 atau semester ganjil. Jadi dari arahan tersebut kita diwajibkan untuk membuat pertemuan dalam seminggu setelah acara tersebut di PPMG. Dan setelah kita sepakati dengan para pengurus dan anggota MGMP, maka maka hari inilah kita akan laksanakan kegiatan MGMP tersebut. Nah, pada hari ini kita bukan membahas mengenai membuat modulnya, tapi masalah teknis pembagian tugasnya. Semalam saya telah lakukan pembagian tugas dari 69 anggota MGMP. Mohon maaf Bapak Ibu, 70 anggota kita MGMP itu setelah kita hitung jumlah KD dari semester 1 kelas 10 sampai kelas 12 itu terdapat 19 KD. Jadi dari kelas 10 itu KD-nya ada 7, kelas 11 ada 7 dan kelas 12 ada 5. Jadi total semua KD ada 19. Jadi berdasarkan jumlah KD tersebut,
dari jumlah peserta anggota MGMP sebanyak 70 orang didapatkan satu modul, satu KD, itu diserahkan tanggung jawab sebanyak 3 atau 4 orang. Kita membagi KD tersebut berdasarkan tempat sekolah dari Bapak Ibu semuanya atau lokasi Bapak Ibu mengajar. Jadi dengan pembagian tugas dengan sesama teman satu sekolah lebih meringankan, lebih memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan kerjasama dalam penyusunan modul tersebut. Jadi Bapak Ipan bisa saya share screen. Pak Robi, ntar ya. Oke, silakan Pak Robi, sudah jadi host. Silakan share screen. Udah Pak Robi? Ya, Pak Ipan. Oke, silakan share screen Pak Robi. Gimana Pak Ipan, sudah muncul tampilan dari file yang saya sajikan? Udah nampak. Nah, coba kita perhatikan bersama Bapak Ibu semuanya. Kita langsung saja masalah KD-nya. Dari kelas 10 itu dapat kita lihat ada 7 KD. KD titik 1 menjelaskan ruang lingkup biologi sampai KD 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri. Lalu dari kelas 11 ada juga 7 KD 3.1 sampai 3.7. 3.1 itu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel sampai ke 3.7 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ sistem pencernaan. Lalu dilanjutkan dengan KD dari kelas 12 yaitu KD titik 1 menjelaskan pengaruh faktor internal sampai KD 3.5 menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi dari KD tersebut berjumlah sebanyak 19 KD. Nah, dengan jumlah KD yang sebanyak itu 19, maka kita akan kelompokkan juga atau membagi kelompok sebanyak 19 juga. Dapat Bapak Ibu guru perhatikan di tampilannya, itu saya sudah bagikan terus kelompok-kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, kita urut Bapak Ibu, kelompok 1 sampai kelompok 7 itu masalah KD di kelas 10, sesuai jumlah KD-nya ada sebanyak 7. Dan kelompok berikut kita urut lagi dari kelas 11 KD 3.1 sampai KD 3.7 juga. Lalu di kelompok 15 sampai kelompok 19 itu membahas atau membuat modul dari KD 3.1 sampai 3.5 di kelas 12. Adapun anggota dari masing-masing kelompok itu mari kita perhatikan di kolom Excel-nya. Itu kelompok 1 ada 4 orang, Pak Alidar, Bu Saifah Hidayana, Susanti, dan Bapak Musda. Berasal dari SMA Negeri 1 Labuhan Barat. Ibu Musda, Pak. Bukan Bapak. Maaf Bu Eni ya, Ibu Musda.
Ya. Jadi dari kelompok 1 itu berasal dari SMA Labuan Haji Barat dengan SMA Darussalam Labuan Haji. Membahas mengenai KD 3.1. Demikian juga dengan KD-KD yang lain sudah diatur kelompok dan anggotanya masing-masing berdasarkan lokasi atau tempat pengabdian Bapak Ibu guru semuanya. Jadi tidak dibuat satu kelompok itu berjauhan tempat lokasi sekolah. Oke Pak Robi, ini Gimana? ada tanggapan Pak Apa Robi? kita bacakan satu atau gimana? Kita Pak Robi, berikan dulu ini pendapat. ada komentar dari anggota, katanya nggak usah dibacakan semua, cukup satu saja sampelnya, lalu nanti dikirim ke grup WA supaya tidak kita waktunya lebih efisien Pak Robi. Oke? Iya betul Pak Ipan, itu yang akan saya tanyakan. Minimal sudah ada nama anggotanya, asal sekolah, dan KD-nya pembagian tugas. Nanti langsung saja dikirim ke grup WA. Itu Pak Robi. Iya betul Pak Ipan. Kita nggak akan bacakan satu persatu. Pokoknya Silakan Pak apa Robi, saja. digunakan waktu sekitar 8 menit lagi ya Pak Robi. Ada tim KPR di sini. Nanti sesi kedua, setelah Zoom-nya mati ya Bapak Ibu, Zoom-nya mati, kita seksi tanya jawab ya. Silakan kita kasih masih ada 8 menit lagi Bapak Ibu waktunya untuk Pak Robi. Silakan Pak Robi. Oke Pak Ipan, terima kasih. Ya Pak Ipan. Adapun Bapak Ibu, untuk modulnya sendiri kita sudah diberikan kerangka isi modul yang baku atau yang standar. Ini sama untuk semua mata pelajaran. Yang pertama itu kerangka modul kita yaitu cover. Silakan ditampilkan Pak Robi. Ada daftar isi. Ditampilkan yang Oh iya Pak Ipan. Ini masih di screen Excel. Belum tampak Pak Ipan? Belum. Pindahkan keluar lagi screen-nya. Keluar lagi Pak Robi, lalu pilih lagi tuh yang tampil tuh, opsinya. Oke Pak Robi, terus masuk lagi Pak Robi, pilih screen-nya yang mau Pak Robi sampaikan. Udah Pak Iban? Oke, udah Pak Robi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya kerangka dari modul yang akan kita buat. Yang pertama itu cover, lanjut daftar isi, penyusun, siapa saja guru yang menyusun, lalu ada peta konsep, lalu ada glosarium, dan bab 1 yaitu pendahuluan, berisikan atas identitas dari modul, mata pelajaran, judul, kelas, semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi dasar. Ketiga, indikatornya. 4, deskripsi. 5, petunjuk penggunaan modul. Dan 6, materi pelajaran secara garis besar. Lalu di bab keduanya yaitu kegiatan pembelajaran. Di sana ada tujuan pembelajaran, uraian materi pelajaran, rangkuman, LKS jika ada, lalu latihan esai dan latihan pilihan ganda, dan terakhir 7 penilaian diri, dan nanti ada daftar pustaka. Seperti ini yang kita sepakati waktu pertemuan dengan MKKS. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kerangka modul yang telah ditentukan, Pak Ipan. Adapun mengenai modul tersendiri, saya dapat cerita-cerita juga dari kawan-kawan guru mata pelajaran lain, karena waktu pembuatan modul ini sampai akhir bulan, tanggal 1, tanggal 2 kita kumpulkan di tingkat MGMP. Rasanya kalau ada kesulitan atau kekurangan waktu pengerjaan, kita bisa menggunakan atau meniru modul yang telah ada. Modul yang telah ada tersebut contohnya ada di
di web e-modul gerbang kurikulum yang seperti saya tampilkan Bapak Ibu. Dari web tersebut sudah tercantum semua modul biologi dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kita bisa dapat unduh dan dapat mempergunakan modul ini untuk pedoman kita membuat modul yang kita sepakati bersama. Saya dapat kabar dari MGMP lain banyak menggunakan modul ini, namun dengan materi yang cukup panjang, membutuhkan banyak halaman, kita dapat mempersingkat ringkasan materi yang ada di modul tersebut atau menggunakan materi yang ada di buku-buku yang lain. Itu trik mereka agar cepat menyelesaikan modul yang akan dikumpulkan ke MKKS. Untuk penjelasan sementara itu dulu Pak Ipan. Oke, silakan, masih ada waktu Pak Robi. Mungkin dicontohkan Pak Robi cara carinya dari awal. Itu kan udah masuk tuh. Dari halaman utamanya aja, dari pertamanya. Oke. Dari gerbang kurikulum tuh, hapus saja e-modul itu Pak, sampai mapel itu. Oke, langsung. Oke. Iya, betul. Contohkan dari awal Pak Robi. Nanti linknya jangan lupa dibagi ke grup. Iya Pak Ipan. Ini adalah link dari modul yang banyak bisa kita ambil di dalamnya dengan web gerbangkurikulum.sma.kemendikbud.go.id. Ibu perhatikan sendiri webnya, lalu kita pilih mata pelajaran biologi. Kita coba dulu kelas 10. Kita tekan tombol cari. Nah, dari searching tersebut ini adalah modul dari kelas 10 lengkap Bapak Ibu ya, dari KD 3.1, 3.2 sampai yang terakhir 3.11. Untuk mengunduh kita hanya mengklik tombol unduh. Kita coba Bapak Ibu. Buka satu Pak Robi. Ini. Lalu silakan diunduh di menu atas kanan, sebelah atas kanan download. Nah, kita simpan di mana kita mau menyimpan folder di. Nah, inilah hasil dari download modul pelajaran biologi. Dan kita bisa menggunakan modul ini untuk mempermudah membuat modul di tingkat MGMP. Sebenarnya ini merupakan link yang disarankan oleh Bapak Kur sebagai MKKS pembicara kemarin. Cuma beliau menyarankan kepada kita kalau seandainya memakai modul yang sudah ada, halamannya bisa banyak. Ini dapat kita perhatikan halamannya sampai 52. Jadi lebih baik kita persingkat agar nantinya ketika digunakan di sekolah itu tidak menghabiskan waktu para pelajar kita meringkas atau membaca materi yang disajikan dari modul yang kita buat. Jadi intinya kita boleh pakai, kita boleh copy, tapi ada beberapa hal yang perlu kita revisi sedikit. Mungkin dari segi materinya kita persingkat, atau dari soal-soal yang ada di sana boleh kita ganti dengan soal yang kita miliki. Asal jangan melenceng dari format kerangka modul yang telah ditentukan. Begitu Pak Ipan dulu penjelasan dari
dari saya. Mungkin ada Pak Ipan bisa menambahkan karena Pak Ipan juga hadir waktu MKKS kemarin ketemu dengan PKS. Oke, sebelumnya saya sampaikan juga ya, kalau seandainya nanti beberapa menit lagi mati mendadak, silahkan masuk saja ya Bapak Ibu. Jadi itu solusinya. Kemudian saya ingin menambahkan nih, ini kan sudah hasil kesepakatan nih Bapak Ibu, karena kemarin yang disampaikan oleh Pak Kur itu sedikit berbeda dengan format yang ada sekarang ini Pak Robi ya, Pak Robi. Ya, betul Pak. Karena ini sudah dikomentari oleh mapel lain. Karena kemarin ada 1, 2, dan 3 Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah dirampingkan. Jadi cuma ada 1, 2 langsung daftar pusaka. Oke. Kemudian untuk perampingan modul yang sudah ada yang ada tersebut yang sudah di-share, kalau bisa mungkin kita sepakati saja lah. Mungkin dari biologi berapa maksimal halamannya. Jangan nanti yang diadopsi 52 halaman, nanti yang dibuat cuma kurang 2 halaman jadi 50 halaman. Jadi kan nggak mungkin juga Bapak Ibu. Jadi kita belajar tentangnya minimal berapa, maksimal berapa untuk mapel biologi ini. Mungkin bisa kita sepakati Bapak Robi. Kira-kira idealnya berapa? Ya Pak Ipan, kita tanyakan ke anggota yang lain untuk jumlah halaman materi, kita tanyakan berapa ya rentangnya saja, minimal berapa, maksimal berapa lagi, biar kita sama-sama enak buatnya. Ya betul Pak Ipan, kita tanyakan nanti di forum. Karena di sini materinya mungkin spasinya 2, mengakibatkan halamannya cukup banyak. Mungkin kalau kita edit bisa diperoleh halaman yang agak berkurang sedikit. Begitu Pak Ipan? Ya. Halaman materinya yang kita sepakati ya Pak Robi. Kalau halamannya lain saya rasa tidak terlalu masalah itu. Seperti cover atau coba kerangka tadi Pak Robi. Bentar Pak Irfan, Kak Ika mau masuk belum bisa itu. Itu Pak Robi itu, karena host sudah pindah sama Pak Robi. Oh ya Pak Robi, tolong ini kan masukkan Kak Ika. Admin itu tugas host itu Pak Robi. Karena saya udah jadi peserta nih sekarang. Karena kalau tidak admin nggak masuk dia anggotanya. Okay. Tolong klik Bu Ika-nya biar bisa masuk. Udah masuk Bu. Udah ya? Ada lagi yang lain yang nggak bisa masuk nih Pak. Ya, silakan di-confirm semua Pak Robi. Udah Bu. Udah di-confirm tuh. Karena sekarang yang megang host adalah Pak Robi Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa apa-apa lagi. Status kita sama sekarang peserta. Jadi Pak Robi yang megang kendalinya. Oke Pak Robi, silakan dilanjutkan. Lanjut Pak Robi. Pak Ipan. Pak Robi, mohon maaf Pak Robi. Ya Pak Ipan. Kalau ada nanti hitungan waktu mundur di sana, tolong sampaikan ya Pak Robi. Sudah ada? Belum. Belum ya. Biasanya ada nanti hitungan mundur 10 menit. Pak Ipan kembali saya jadikan ini. Enggak usah Pak Robi, karena ini udah aman nih. Saya lihat kalau tidak mati itu udah aman tuh. Kalau nanti ada hitungan mundur sama Pak Robi, kembalikan sama saya ya Pak Robi. Ya oke Pak Ipan. Selagi nggak ada hitungan mundur, lanjut aja. Oke. Nah Bu Eni, saya kembalikan lagi Bu Eni biar jalannya diskusi ini lebih lebih jelas lagi. Kita tanyakan atau mintakan komentar dari kawan-kawan rekan biologi. Oke Pak Robi, makasih ibu-ibu semua, bapak-bapak. Penjelasan Pak Robi tadi tentang pembagian kelompok pembuatan modul sudah dijelaskan. Kira-kira ada muncul masalah nggak atau ada yang ingin dipertanyakan nggak? Seandainya aja ada, silakan ditanyakan. Tapi sebelumnya saya mau komentar Pak Robi
untuk pembagian anggota di dalam kelompok ini memang belum tercover semua. Nanti boleh kita sisipkan lagi nama-nama yang belum tercover. Misalnya saja dari SMA 1 Meke, itu belum ada nama Mira Salviana ya. Dari SMA 1 Meke, itu tidak tercover dia, tidak ada masuk dalam anggota. Saya juga belum jelas lagi dengan SMA yang lain, tapi kalau untuk SMA 1 Meke ada 1 orang yang belum masuk. Begitu ya Pak Robi ya? Ya Bu, betul. Robi, ya. Nanti bisa dikonfirmasi sama kawan-kawan SMA yang lain, kira-kira ada nggak kawannya yang belum dimasukkan ke dalam anggota pada pembuatan modul pembelajaran kita ini? Ya, betul Pak Robi, Bu Eni. Ya Bu, nama guru-guru yang ada di pembagian yang dibuat itu saya ambil datanya dari absensi kehadiran pertemuan rutin kita. Mohon maaf kalau ada guru yang belum tercover namanya, mohon diberitahu melalui WA grup, nanti nama dan tempat lokasi ngajar biar kita masukkan ke kelompok mana sesuai tempat Bapak Ibu guru itu mengajar. Oke Pak Robi. Selanjutnya kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bu Eni, Pak Heri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu Eni, saya Ya, Pak mau Irfan? menambahkan Bu Eni. Jadi Ya, boleh. seperti yang saya amati ini Bapak Ibu, ternyata masih banyak teman-teman yang belum bergabung di database biologi. Karena kemarin sesuai pendataan kita pada awal pembentukan pengurus baru itu ada sebanyak 69 anggota MGMP biologi. Namun sekarang ternyata sudah banyak juga yang baru bergabung. Ya nggak apa-apa, nanti akan kami data ulang ya Pak Robi. Kita data ulang nanti linknya ke WA MGMP. Nanti yang sudah ada siapa saja namanya, yang belum nanti silakan mendaftar ulang untuk ditambahkan namanya. Nanti akan disesuaikan sama Pak Robi, akan disisipkan namanya sesuai dengan lokasinya. Bukan begitu Pak Robi? Iya betul sekali Pak Irfan. Hari ini selesai itu. Yang masalah anggota hari ini kita selesaikan biar besok kita sudah mulai bekerja. Oke. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kira-kira Bapak Ibu? Tentang, boleh ditanyakan tentang KD Bu Rosnani ya? Mau tanya silakan. Ini tadi nih ya, masalah jumlah Udah halaman modul kita tadi belum disepakati tadi. Gimana Bu? Jumlah halaman. Oh, jumlah halaman tadi Pak Irfan. Tadi kan kita belum menyepakati memang jumlah halamannya Bu Rosnani ya. Iya. Nah, saya rasa itu aja dulu ya. Iya. Baik Bu Rosnani, silakan Pak Robi dijawab masalah berapa halaman kira-kira untuk pembuatan modul biologi kita. Ya Bu Eni, sebenarnya kalau untuk halaman kita harus buat rentang ya, karena kalau untuk mengharuskan sekian halaman pasti sulit karena setiap materi mempunyai tingkatan kepadatan materi ya. Ada yang padat, ada yang singkat. Jadi pasti didapatkan halaman yang berbeda. Kalau kira-kira untuk kita buatkan rentang itu bisa menurut saya ya antara 5 sampai 10 halaman. Ya, 10. Kalau pendapat saya seperti itu juga Pak ini. 5 sampai 10 halaman saja. Tadi gimana? Gimana 5 sampai 10 halaman itu per kadi atau gimana Pak? Khusus untuk materi. Ya, per kadi. Untuk materinya. Untuk materinya, Ya, oke. karena yang lain itu nggak bisa dia Pak. Udah ada. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin 1 sampai 3 halaman saja Pak, boleh. Halo Pak Irfan. Pak Mayanur, silakan Pak Mayanur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira Berdasarkan dari penjelasan Pak Robi tadi, yang bahwa Pak Robi, suara yang tidak matikan saja dulu Pak Robi. Iya. Matikan dulu supaya Pak Mayanur bisa Iya, terdengar suaranya. halo. Matikan yang lain dulu Pak Robi. Oke.
Pak Mayanur, hidupkan mikrofonnya, Pak. Halo. Pak Mayanur, ya silakan Iya, Pak saya. Mayanur. Oke. Saya mau menanyakan hasil dari pemaparan dari Bapak Robi tadi yang bahwasannya itu ada beberapa tadi dalam per kelas kan, misalnya kelas 10 ada 7 tadi. Nah, yang menjadi permasalahan tadi dari jumlah yang dimaksud, apakah per KD materinya yang dibagikan harus dirampingkan dari 52 turun ke bawah, atau seluruh KD dalam kelas tersebut? Karena kan tadi sudah dibagikan per kelompok. Jadi kalau misalkan kita bilang 52 lembar seluruh KD, bisa jadi untuk materi. Tetapi kalau per KD, itu yang perlu kita bicarakan. Apakah dalam per KD 52 lembar itu pertanyaan saya. Oke, Pak Mayanur. Bisa yang saya maksud sudah tahu. Iya, Pak Mayanur, contoh KD modul yang saya bagikan tadi, ada 52 halaman itu baru 1 KD, Pak. Oh, iya. Itu aja pertanyaannya. Bukan, ya itu bukan 1 semester yang modul yang tadi. Dan kan rasanya agak sulit kita memakai KD 1 modul yang halamannya banyak. Iya, 50 halaman. 50 dolar. Jadi kita persingkat materinya, beberapa halaman yang kita sepakati. Tadi materinya ya. Materinya di bagian materinya, Pak Mahdi. Oke, udah paham. Oke, Bu Eni, silakan ditanya lagi, ada yang mau. Oke, pertanyaan Pak Mayanur tadi sudah dijawab sama Pak Robi. Kira-kira ada yang ingin menanyakan lagi nggak dari Bapak Ibu yang lain? Itu nampaknya Pak Sarisma siap-siap mau bertanya. Pak Sarisma udah muncul ya, udah turun mobil. Udah turun dari mobil. Bapak Ibu yang bertanya di chat boleh langsung bertanya aja di forum ini, Bapak Ibu. Intrusi sedikit pengurus. Halo. Iya silakan Pak Sarisma. Begini sedikit Bapak Ibu pengurus, di sini saya perhatikan tadi ada pembagian kelompok. Nah, kemudian bagi kelompok, kemudian di sini kami perhatikan yang hadir di Zoom kali ini hanya 37 orang, Pak. Sementara anggota kita ini lebih, Pak. 90, lebih 37. 9 ya. Lebih dari setengah, Pak. Kemudian ini Pak, saya maksudkan begini, kita jangan sampai terulang seperti pada saat penyusunan soal UAS tempo lalu. Artinya kan setelah kita berikan tugas seperti ini, kita bagikan kelompok, ternyata pada saat penyusunannya itu masih ada yang terkendala, terutama dari segi penugasannya. Artinya kita harapkan pada saat pembagian kelompok ini, penugasan ini, seluruh yang muncul di dalam anggota kelompok ini tahu, Pak. Jadi jangan sampai nanti bingung, saya nggak diberitahukan, walaupun pada prinsipnya kelompok ini sudah dibagi, sudah di-share ke dalam grup MGMP. Jadi kami harapkan Bapak Ibu pengurus, alangkah bagusnya kita koordinasikan dulu Pak anggota-anggotanya, karena di sini saya perhatikan, maaf Pak, sedikit saya ini kan, Pak Fakrijal nggak ada. Kemudian yang sebagai yang mempromotori mengenai kegiatan modul ini kan dari Pak Kur, Pak kan? Ya. KKS. Nah, di sini pun beliau pun nggak ada. Jadi alangkah bagusnya beliau ada di sini supaya lebih jelas mengenai penyusunan modul ini, Pak. Itu saja untuk sementara. Oke, baik, makasih Pak Syar. Silakan ditanggapi Pak Irfan Dhani. Kira-kira kenapa Pak Kur nggak bisa bergabung, sementara
kegiatan ini memang setidaknya Pak Kur lebih banyak tahu karena beliau memang berada di MKKS Pak ya. Lebih-lebih lagi beliau berada di ruang ini di biologi kita. Maunya kan Pak Irfan ada nggak menghubungi Pak Kur untuk acara sekarang ini? Oke Bapak Ibu, begini Pak Salisma ya, saya jawab dulu. Pertama dari jumlah anggota yang 69 orang dan sekarang yang bergabung cuma 37 ya. Jadi alhamdulillah lebih dari setengahnya. Tadi sudah dibagi oleh Pak Robi, satu KD itu ada beberapa orang penanggung jawabnya Bapak Ibu. Jadi nanti tugas kita lah nanti yang bekerja sama, saling membantu, saling mengikatkan temannya. Mungkin dari satu KD itu ada 3 orang atau 4 orang. Jadi nanti Bapak Ibu saya mohon juga bantu konfirmasi sama kawannya yang dapat data satu KD itu. Ya, jadi nanti dari kami pengurus juga akan berupaya untuk menghubungi via WA ataupun via telepon karena nomor HP atau nomor WA Bapak Ibu sudah ada sama kami. Bagi yang sudah mendaftar ya, kami usahakan untuk menghubungi nanti via atau telepon. Namun seandainya jika WA kami tidak dibalas atau telepon kami tidak diangkat, mohon kepada Bapak Ibu yang mendapat tanggung jawab satu KD dengan kawannya tersebut untuk mengkonfirmasi, membantu kami untuk konfirmasi Bapak Ibu. Ya, kalau memang belum masuk nanti akan kami masukkan melalui Pak Robi nanti. Jadi dalam tugas ini perlu kerjasama kita bersama Bapak Ibu. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai, modul siap tepat waktu. Jangan sampai nanti kita menjadi MGMP yang lalai dengan tanggung jawabnya. Kemudian ini apalagi sudah dilaporkan oleh MKKS ke cabang dinas, termasuk hari ini Bapak Ibu yang tidak bergabung akan kami buat list namanya lalu kirimkan ke MKKS dan nanti diteruskan ke cabang dinas. Oke, seperti itu. Jadi intinya apa Bapak Ibu, kita bekerja sama. Karena kalau kemampuan dari pengurus, mohon maaf memang tidak bisa mengcover semua anggotanya. Jadi mohon Bapak Ibu selaku agen-agen ya, tolong disampaikan kepada kawan minimal yang zonasinya dekat dengan temannya tersebut. Ya mungkin nggak ada sinyal, tolong disampaikan. Mungkin pergi ke rumahnya nanti Bapak Ibu, tolong sampaikan, oh Bapak ini dapat ini Bapak, tolong disampaikan, sama-sama kita kerjasama. Jadi itu harapan saya Bapak, Ibu, terutama untuk pertanyaan Pak Salisma ya Bapak. Jadi kita kerjasama Bapak. Semoga apa yang kita akan kerjakan ini bisa tercapai. Seperti itu tanggapan dari saya Bapak Ibu. Oke, makasih Pak Irfan. Mungkin begini Pak Irfan, kita lihat dulu di pembagian kelompok yang udah di-share sama Pak Robi tadi sama Pak Irfan. Tiap-tiap sekolah asal itu udah ada yang mewakili nggak untuk Zoom hari ini? Misal kalau untuk sekolah asal setiap zonasi, misal untuk sekolah yang KD 1, KD 3.1, kan itu SMA 1 Labuan Bajo Barat dengan SMA Unggul Darussalam ya. Itu udah mewakili Kak Musda di situ ya. Ada Kak Musda di sini ya. Ada. Nah, nanti Kak Musda bisa menyampaikan kepada Pak Lidar, ibu-ibu yang lain yang satu grup dengan beliau. Kemudian untuk kelas sekolah-sekolah yang lain saya belum pantau Pak, apa ada perwakilan atau enggak. Karena belum habis saya lihat. Misalnya dari SMA 1 Bakongan, itu kayak ada Ibu Umaira ya, Ibu Umaira ada. Nah, masing-masing harus ada satu perwakilan gitu Pak. Seandainya belum ada perwakilan, misalnya dari SMA 1 Bakongan Timur, itu udah ada nggak Ibu Musriana, Ibu Sriwayuni, dan Ibu Murniati salah satunya? Begitu mungkin Pak Irfan. Ya. Setidaknya satu orang dari satu tugas, satu sekolah pembuatan modul harus mewakili gitu ya. Zonasi jadi, namanya. Begini saya tambahkan Bu Eni. Jadi nanti ini kan ada satu KD dikeroyok oleh beberapa orang. Jadi nanti tambahnya gini, yang dekat nih, yang mungkin dalam satu KD itu nanti melakukan pertemuan dalam minggu besok Bapak Ibu atau minggu beberapa hari lagi bertemu dalam satu tempat lalu membuat KD bersama-sama karena ini kan satu KD dikerjakan oleh beberapa orang. Oke Bapak Ibu, seperti itu.
Kemudian saya mau jawab pertanyaan dari Bu Eni tadi, kenapa Pak Pur nggak datang hari ini? Setelah saya konfirmasi, ternyata Pak Purnya sekarang ada kegiatan juga Bapak Ibu. Bapak Purnya tidak bisa datang karena ada kegiatan di LPMP SPMPDM, jadi sekolah binaan. Jadi memang Pak Pur wajib hadir pada kegiatan ini. Kegiatannya mulai dari pukul 8 sampai pukul 3 sore. Jadi mohon maaf Pak Purnya tidak bisa datang karena bentrok kegiatan dengan kegiatan lain. Oke, seperti itu Bapak Ibu jawaban dari Pak Pur. Oke lah. Oke, untuk sementara sudah jelas mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu semua? Oke. Gimana Pak Robi? Silakan Pak Robi. Pak Robi, ini alhamdulillah ya, Zoom kita lewat dari 40 menit nih. Ya Pak Ipan, Ya. berarti Rezeki tidak kita. ada Ya. banyak. Lanjut Kalau terus ya. Pak Robi saya ingatkan ya, nanti kalau seandainya di akun Pak Robi ada muncul hitungan mundur 10 menit, hostnya tolong dipindahkan sama Bu Eni. Ya. Pindah ke Bu Eni. Kita mengakali nih gimana supaya Zoom ini tidak terputus Pak Robi. Oke Pak Oke, Ipan. nanti dipindahkan ya Bu Berarti Eni, siap ya Bu Eni. ke ini ya. Tadi karena di akun saya udah keluar hitungan mundur, otomatis tutup, makanya saya pindahkan sama Pak Robi. Oke, silakan lanjut. Alhamdulillah ya. Silakan Pak Robi, mungkin ada yang mau dibahas lagi. Ya Bapak Ibu, Eh, untuk Ya, Bu. pembagian tugas sudah saya share ke grup ya, ke grup WA. Sudah boleh dibaca, termasuk link untuk link untuk contoh modul sudah ada juga di grup WA. ya ke Ibu Eni ada sedikit tambahan dari Udah di bawah. hasil pertemuan ini bahwasanya untuk pengerjaan atau penyusunan modul itu dapat dilakukan mulai dari hari ini atau besok sampai tanggal 1 Oktober. Bapak Ibu. Nanti diumumkan aja Pak Robi, diumumkan aja nanti di grup. Ya, ini nanti akan juga saya share mengenai jadwal-jadwal yang harus kita kerjakan. Saya sampaikan dulu kalau untuk di tingkat kelompok masing-masing itu tanggal 1 Oktober harus diselesaikan modulnya, karena di tanggal 2 dan 3 kita akan lakukan finalisasi modul dan pengumpulan modul di tingkat MGMP. Jadi mana tahu kita akan seragamkan dari isinya, tulisannya, lalu covernya. Bapak Ipan, kalau saya menyarankan untuk cover kita seragamkan, kita samakan untuk semua modul. Pak Ipan mohon dibantu pembuatan cover modulnya. Ya. Pak Robi tolong di-silentkan yang ribut itu Pak Robi. Pak Jawa dilaporkan banyak. Pak Robi, itu yang ribut tuh Bu Zeriati itu ribut. Udah Pak Iban? Udah. Oke. Silakan Bapak Ibu. Bu Eni, silakan ambil alih Bu Eni sebagai moderator. Aktifkan mikrofonnya di Bu Eni. Ya Pak Irfan. Gimana caranya untuk jadi moderator ininya, hostnya? Pak Robi, Pak Robi, Bu Zuriati itu matikan suaranya. Bu Zuriati aja sendiri matikan. Karena Udah. di sana. Karena lagi take sound tuh kayaknya sana. Jadi Pak. Bu Eni. Iya Pak, ya Pak Irfan. Silakan dipandu untuk teman-teman bertanya.
Oh ya, Bapak dan Ibu semuanya, kira-kira untuk pembagian kelompok tadi atau masalah KD-nya ada yang ingin ditanyakan lagi sama Pak Robi? Untuk pembagian KD udah di grup. Kak ini. Ya, Bu Eka, silakan. Modulnya maksimal berapa? Minimal berapa halaman ya Kak? Tadi udah dijawab Bu Eka 5 sampai 10. Tapi tergantung juga ya nggak apa-apa. Tapi juga tergantung dengan materi yang kita ini kan kena di kita. Mungkin materinya terlalu sulit, bisa lebih. Tapi rentangnya 5 sampai 10 kira-kira begitu, Bu Eka ya. 5 sampai 10 halaman ya. Sampai 10 lembar. Khusus materinya. Materi ya. Oke, khusus untuk materi. Khusus materi. Kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Silakan yang lain kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Rizka santai kali. Pak. Ya. Pak Sirwan ada mau ditanyakan? Mana Pak Sirwan? Pak Sirwan ngeri kali itu anggota pembuatan modulnya Pak Kur sama Pak Tarmizi. Mudah-mudahan bisa diinikan ya koleganya untuk pembuatan modul. Ya Pak Sirwan. Oke. Pak Robi, gini Pak Robi. Halo? Iya Bu, iya Pak. Gini, ya, Pak. Begini saya tanggapi ya yang sudah Bapak Robi buat itu. Kalau bisa gini aja Pak Robi. Dari kita, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, dari kita pengurus ya, sebaiknya jangan dimasukkan di sana Pak Robi. Ya, karena nanti pengurus bertugas untuk merangkum semua ini Bapak Robi. Apalagi Pak Robi yang sebagai penanggung jawab nih kegiatan nih Pak Robi untuk kegiatan modul. Kalau bisa bagusnya masuk aja semua tuh Pan. Apa? Biar sama-sama. Yang tadi kan namanya juga kerjasama kan, ya. Jadi kan semuanya ikut aja. Ini Pak Sarisma, ini kan yang dikirim sama Bapak Ibu guru ini kan belum langsung siap ini. Butuh tim revisi, tim editor atau tim yang memperbaiki ini Bapak Asar. Jadi apalagi ini saya sampaikan terutama Pak Robi tugasnya banyak kali ini nanti. Karena dia akan menerima seluruh modul yang ada di MGMP Biologi Aceh Selatan. Jadi kalau bisa kita ringankanlah tugas dari kawan kita. Jangan sampai membuat dia juga mereka merangkum semua. Atau nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau menjadi tim penyusun atau tim rangkum boleh juga gabung, nggak apa-apa. Saya pun siap secara pribadi membuat, tetapi tidak ikut merangkum Bapak Ibu. Pak Syar udah mendaftar untuk ikut merangkum juga Pak. Siapa Pak Salesma ya? Karena untuk kegiatan ini kita butuh tim untuk merangkum nih Bapak Ibu. Merangkum, mengecek atau sedikit Pak Irfan. Oke. Redaksinya. Ya, Pak Irfan. Silakan tadi Pak yang disampaikan oleh Bu Eni, saya biar di posisi yang menyusun aja Pak, nggak usah merangkum karena ya seperti yang Pak sampaikan tadi Pak Robi pun banyak kerjaannya, jadi saya pribadi pun di sini pun juga banyak kerjaannya, jadi biar saya menyusun aja Pak ya. Oke. Pak Robi atau coba kembalikan lagi Pak Robi ke luar. Ibu matikan suara Bu Rahimah itu Pak Robi. Oke ya. Itu cuma usulan saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau seandainya nanti Bapak Ibu tidak setuju nggak apa-apa. Kalau seandainya Bapak Ibu mewajibkan pengurus ikut juga, saya juga bersedia Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi sedikit pertimbangannya karena kami nanti dari tim dari pengurus sebagai tim merangkum maka kami mohon keringanannya untuk kerjasama Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan komentari Bapak Ibu boleh. Silakan Bu Eni. Ya, udah cukup jelas mungkin ya untuk pembagian KD, pembagian anggota kelompok. Udah cukup jelas. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
mengenai teknisnya memang langsung dibuat di tempat masing-masing dengan mengkonfirmasi setiap nama anggota kelompoknya. Jadi setelah selesai dengan rentang waktu tanggal 1 Oktober ya Pak. Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober ya Pak Robi ya. Itu akan dikumpulkan, silakan nanti dikirimkan ke Pak Robi Yasman, boleh di Japri atau ke grup MGMP kita. Pak ini nggak ikut juga kerja. Ya Pak Robi. Iya Bu. Oh ya, untuk pembagian kelompok tadi memang ada sedikit perbedaan dari jumlah anggota tiap kelompok. Jumlah anggota itu ada rentang 3 sampai 5 orang. Mungkin 5 orang itu merupakan kelompok besar. Karena saya pilihkan 5 orang dalam satu kelompok karena mereka berada di dalam zonasi yang sama. Contoh kayak di Trumon itu ada 5 orang. Kalau kita pecah lagi ke kecamatan lain itu rasanya akan menyulitkan bapak ibu gurunya. Jadi mohon pengertian kalau ada satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang, ada yang terdiri dari 3 orang gitu. Itu ya Bu ini. Iya Pak Robi. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak dari Ibu? Bu Rizka diam kali. Ya, apa ada Rizka, yang ditanyakan? Suaranya Bu Rizka. Ya Bu Rizka belum ngomong-ngomong dari tadi nih. Belum ada yang perlu diomongkan, ngapain ngomong? Udah cukup jelas ya Bu Rizka ya. Nah, yang ibu yang lain kira-kira ada yang ditanyakan? Oh ya, kayaknya udah cukup jelas ya Pak Robi ya. Ya Bu Eni, untuk modul yang sudah diselesaikan oleh kelompok masing-masing itu dapat langsung dikirim filenya ke saya. Format Microsoft Word ya, Bapak Ibu semua ya. Jangan dulu diubah ke dalam format PDF, jadi kami minta perintahnya saja dulu dalam format doc ya. Karena nanti akan ada penambahan di halaman cover depan. Pak Robi, sedikit usul Pak Robi. Ya Pak Ipan. Kalau bisa, nah kita tetapkan sekarang penanggung jawab KD. Di sana kan ada 5 tuh, atau 3, 4. Jadi nanti silakan Pak Robi buka dulu Pak Robi. Oke, pembagian tugas tadi ditandai saja Pak Robi. Dari atas dulu Pak Robi. Iya. Dari atas. Iya betul. Oke. Jadi dari 1 sampai 4 itu ditunjuk penanggung jawabnya atau ketua penanggung jawabnya. Supaya nanti Pak Robi cuma berkomunikasi dengan ketua KD saja. Karena tidak mungkin semua anggota nanti. Kelompok 1 siapa Pak? Oke, siapa silakan di apa? Itu ada Bu Musda di sini. Bu Musda. Silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung, itu ada kelompoknya. Pak Irfan. Ya. Kalau menurut saya tidak usah ditentukan oleh pengurus siapa yang jadi penanggung jawab KD tersebut. Ya. Biarkan mereka yang pada kelompok tersebut menentukan siapa yang akan mengirimkan sebagai penanggung jawab dari KD tersebut. Gini Bu Rizka, ini kan saran saja. Ini penanggung jawab. Belum selesai Pak Irfan. Ya, lanjut Bu Rizka. Belum selesai. Karena gini, kalau memang di situ ada penanggung jawab lagi, kemudian diberikan lagi kepada pengurus, dikirimkan lagi. Kalau untuk nanti dirangkum atau diubah-ubah kembali, untuk apa kelompok ini dibentuk? Untuk membentuk modul tersebut. Kalau seandainya nanti coret, berubah, berarti kan itu tidak ada, istilahnya tidak ada kepercayaan bagi kelompok tersebut untuk membuat. Saya sudah pengalaman dengan pembuatan soal yang kemarin seperti itu, tapi tidak ada solusi bagi yang sudah dicoret tersebut. Oke. Begini Bu Rizka, untuk modul yang dikumpul nanti tidak ada istilah coret, ya, tidak ada istilah coret.
Yang ada nanti istilahnya gini Bu Rizka, seandainya ada kesilapan, nanti kami dari pengurus akan menghubungi tim KD tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin keluar dari jalurnya sesuai dengan kerangka yang telah disepakati, seperti itu. Jadi kami dari pengurus tidak akan mencoret, tetapi kami nanti akan mengkonfirmasi kepada tim yang membuat penanggung jawab KD tersebut. Jadi tidak ada istilah coret-coret Bu Rizka. Kemudian ini tujuannya juga karena kita paham juga ya, beberapa orang di sini ada yang memang ini aktif di MGMP, ada juga yang memang boleh dibilang ini jelek katanya ya, cuma numpang nama saja. Saya harap jangan seperti itu. Kalau bisa semua anggota aktif, makanya kalau bisa di dalam kelompok kecil itu ada yang namanya ketua kelompok kecil, supaya bisa mengkoordinasikan juga kepada anggotanya. Mungkin dia, kita temunya hari Minggu di SMA ini, jadi ada penggeraknya. Jadi dalam kelompok besar ada juga ketuanya, dalam kelompok kecil ada juga ketua kelompoknya, seperti itu. Mungkin itu saran. Kalau memang tidak disetujui nggak apa-apa, nggak masalah. Saya open saja pribadi, nggak apa-apa, open. Silakan Bapak Ibu, kalau memang tidak sepaham, silakan dikomentari, nggak apa-apa. Kita buka dengan lapang dada. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin maksud Pak Irfan di sini untuk memudahkan pengurus menghubungi. Kalau misalnya udah ada ketua di dalam kelompok tersebut, cukup satu orang saja yang dihubungi sama Pak Irfan untuk mengetahui kesiapan daripada pembuatan modul. Seandainya nggak dibuat ketua, mungkin agak susah bagi pengurus untuk menghubungi. Ini ada 5 orang, ini siapa yang akan dihubungi? Mungkin begitu Bu Rizka, maksud dari ketua yang disampaikan oleh Pak Irfan di dalam kelompok kecil tadi. Oke Pak Robi, silakan dilanjutkan lagi. Ya Bu Eni, benar sekali apa yang disampaikan sama ketua tadi Bu Rizka ya. Terkadang setiap kelompok tertentu yang progresnya belum cepat ya. Jadi dengan menghubungi salah satu ketua di dalam kelompok tersebut, kita bisa mencari tahu perkembangan dari modulnya. Jadi tujuannya itu untuk mempermudah komunikasi kami pengurus dengan masing-masing kelompok gitu Bu Rizka. Kalau untuk coret-mencoret seperti apa dibilang Pak Ipan tadi, ya itu tidak seperti itu yang tujuan yang kita bentuk ketua di tiap kelompoknya. Kalau semua anggota MGMP setuju dengan pembentukan ketua kelompok ini, ada baiknya Pak Ipan kita coret-coret terus atau kita tandai terus ketuanya. Ya. Oke, boleh, silakan saran dari Bapak Ibu. Yang lain nih, kan banyak ini, kita ada berapa? Ada 35 orang nih sekarang yang bergabung. Silakan Bapak Ibu, suaranya. Silakan hidupkan audionya. Pertama itu ada Pak Litar, Bu Saifa, Bu Susanti, dan Bu Musda. Saya mohon partisipasinya Bapak Ibu, jangan menjadi penonton saja dalam diskusi. Kalau bisa silakan bersuara, nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang kami patahkan atau apa enggak. Ya, kami akan terima saran Bapak Ibu. Ya, kalau memang itu untuk kebaikan kita bersama, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Alidar, Bu Saifa, Bu Susanti, Bu Musda. Yang hadir siapa nih? Tadi Bu Musda sudah ada kayaknya dari anggota ini. Bu Musda itu ada Bu Musda. Kenapa diam saja Bu Musda? Halo Bu Musda. Aktifkan mikrofonnya Bu Musda. Silakan Bu Musda. Mungkin Bu Musda untuk sementara, saya aja penanggung jawabnya Pak Ipan atau Pak Robi. Nah, silakan Bapak. Kalau bisa mengajukan diri saja. Karena Bu Musda saya lihat aktif sekali ini dibandingkan dengan anggota yang lain. Halo Bu Musda. Pak Irfan. Bu Musda. Halo Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Kami dari SMA 2 nih Pak. SMA 2 mana nih Bu? Kami mau tanya, SMA Negeri 2 Tepak Tuan. Ya. Ibu saya mau tanya nih Pak Irfan. Ya Ibu Rani, saya mau tanya Pak Irfan. Kami kan satu kelompok kan ada 5. Oke, Pak Robi. 2 peserta dari SMA Unggul, 2 peserta. Halo Pak Robi, digeser ke bawah Pak Robi. Dari SMA Negeri 2 Tepak Tuan. Iya ya Bu. Iya Bu Rohani, silahkan dilanjutkan. Jadi kami mau nanya ini, apakah penyusunan modulnya apakah dari kelas 1 sampai kelas 3 sekalian itu? Enggak, Pak Robi, pertanyaan dari Bu Rohani. Bu Rohani kan kelompoknya itu ada dari SMA 2 dan ada SMA Negeri Unggul, 5 orang ya kan? Pertanyaannya apakah dari kelas 1 sampai kelas 3? Oh bukan Bapak Ibu Rohani. Iya. Bagian kelompok itu kan ada KD-nya. Atas 1 KD, Bu. 1 KD saja. Iya, kalau untuk kelompok 9, kelompok ada Ibu di dalamnya, itu Ibu cukup membuat modul kelas 2 KD 3 di kelas 11. KD 3 berapa Pak? 3.2 Bu Rohani. 3.2 nih ya? Ya, untuk kelas 2, untuk tingkat kelas 2. Ibu nanti baru gabung nih, tadi nggak ada suara. Oh, iya Bu. Ya. Jadi nanti Bu Rohani, ya Ibu, nanti kan udah di-share itu pembagian modulnya. Boleh Ibu printkan aja biar lebih mudah ya kan? Untuk kelompok Ibu yang kena di KD 3.2 kelas 2 gitu. Iya. Ibu ya. Tadi kita berlima. Iya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, untuk sementara cuma itu ya. Iya, terima kasih Bu. Yuk. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi Pak Robi, Pak Irfan? Pak Eri gimana Pak Eri? Pak Eri ya. Pak Eri, mungkin masukannya Pak Eri, masukannya. Nggak apa-apa Pak Eri, silakan. Pak Eri oke aja dari tadi ya. Itu ada Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, siapa lagi? Ya, silakan Bu Saifa. Ya, saya dari SMA Labuan Aji Barat ingin bertanya kan. Ya Ibu yang itu kan satu kelompok sama Ibu Musda ya? Iya, satu kelompok sama Pak juga kan? Iya. Mau tanya, itu kan ada 4 orang. Jadi modulnya perwakilan apa per orang gitu Bu? Perwakilan. Pak Robi? Pak Robi? Ya silakan dijawab pertanyaan dari Bu Saifa. Beliau menanyakan kan ada 4 orang perwakilan. Apa itu per individu? Apa modulnya itu nanti disatukan gitu pertanyaan dari Bu Saifa. Modulnya itu satu untuk bersama Bu. Jadi tidak buat satu modul satu orang. Jadi dari 4 orang anggota dari kelompok 1 Bu berembuk bagaimana caranya menghasilkan satu produk modul KD 3.1. Jadi pola pembuatannya bisa diatur menurut kelompok masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu berbagi buat soal, ada yang kawannya buat materi, ada kawannya yang buat soal esai. Nanti digabung. Itu salah satu cara Bu. Gimana Bu Saifa? Bu Saifa, gimana Bu Saifa? Ya. Nanti Bu Saifa bisa ketemuan langsung, bisa tatap muka langsung dengan Pak Alidar, Bu Susanti dan Ibu Musda. Kan dekat jaraknya Bu ya. Jadi Ibu bisa buat kelompok kecil untuk membahas tentang KD 3.1. Setelah jadi, satu aja filenya yang dikirimkan ke Pak Robi gitu Bu. Oke. Ya. Bu Saifa. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Halo Bu Saifa. Ya Pak, Pak Irfan. Di mana Bu? Kenapa nggak ikut? Pak Alidar sekarang saya di sekolah. Pak Alidar pun nggak nampak di sini Pak, nggak datang. Oke.
Nanti saya tanyakan lagi ya. Oke, ya silakan. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Mungkin sedikit juga mengingatkan Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak membuat satu KD, tapi kita membuat per kelompok itu 2 KD Bapak Ibu. Ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. Jadi ada KD 3 dan ada KD 4. Jadi dalam satu file itu yang nanti dikumpul sudah ada di sana KD 3 dan KD 4. Kalau KD 3 tentang pengetahuan dan KD 4 tentang keterampilan, sama seperti pada buku-buku yang sering kita lihat. Jadi dalam satu materi itu ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. Pak Irfan izin bertanya, Pak Irfan. Silakan Bu Awani. Ya, silakan Bu Rizka. Udah tanya nilai. Kertas, margin segala macam. Pak Robi, matikan suara yang lain, Pak Robi. Ya Pak Iban. Matikan suara yang lain dulu. Oke, silakan Bu Rizka. Iya, ini Pak Irfan untuk aturan penulisannya, baik margin maupun ukuran dari font atau apa untuk Word-nya itu tolong dijelaskan kembali. Iya. Ya, gimana Pak Iban? Oke. Silakan. Berdasarkan hasil pertemuan kemarin, itu tidak ada dibahas tentang marginnya berapa, kertasnya apa. Jadi alangkah lebih baiknya kita diskusikan sekarang Bapak Ibu. Ya, benar. Ya Pak Robi nggak ada ya Pak Robi kemarin. Tidak disepakati berapa marginnya berapa. Ya. Kalau bisa kita sepakati sekarang, itulah gunanya kita bertemu Bapak Ibu. Ya. Nah, kertasnya apa yang kita gunakan? Apakah kartu apa folio? Apakah marginnya seperti margin karya ilmiah atau margin ya? Silakan Bapak Ibu masuk. Mungkin dari Bu Rizka sendiri usulannya Pak Bu Rizka kasih usul. Kalau menurut saya boleh pakai F4 atau kertas kuarto ya kalau kita yang kertas panjang. Ya. Kemudian marginnya 3, 2,5 itu juga boleh. Oke. Pak Robi silakan dicatat dulu Pak Robi. Pak Robi. Halo, Pak Robi lagi sibuk. Pak Robi silakan. Halo, Bu. Pak Robi. Ya. Pak Robi, silakan dicatat dibuka Microsoft Word-nya. Bukan bersama Pak Robi. Ini untuk kesepakatan kita bersama ya. Silakan Pak Robi buka Microsoft Word Pak Robi catatannya. Ya Pak Iban, tunggu bentar Pak Iban. Ya, coba Pak Eri ada juga mau tanya. Sabar ya Pak Eri. Pak Iban tadi udah dikasih saran sama Ibu Rizka untuk kertasnya sendiri kan. Jadi kalau kebiasaan untuk modul itu menurut saya bagus kita menggunakan 4 ya. Iya. 4. Oke, silakan Pak Robi buka aja Microsoft Word dulu Pak Robi. Kita catat aja dulu. Masukkan dari anggota. Share screen Pak Robi. Ya, Pak. Itu sudah bergabung sekarang 40 peserta ya. Alhamdulillah. Hampir 3/4. Oke, silakan dibuka Microsoft Word-nya Pak Robi. Oke. Udah muncul Pak Iban. Microsoft Word Pak Robi belum. Itu masih Excel. Microsoft Word. Udah Pak Iban. Silakan Pak ya. Lanjut Pak Robi. Ya, silakan catat dulu. Oke, menggunakan mungkin ada data dari tadi ya. Lembar lagi ya. 4. Ini situ. Porto ya. Porto ya. Di rumah. Lalu Bu Rizka, silakan Bu Rizka, marginnya berapa tadi Bu Rizka?
itu masih banyak suara yang lain, itu kan nanti nggak dulu Pak Robi, suara yang lain Pak Robi. Ya Pak. Makan di rumah berapa? Uang tidur. Matikan dulu suaranya Pak Robi. Orang tidur katanya. Orang uang adikku katanya kan. Apa kalau minta di rumah? Ibu Yusnani itu. Aduh, Bu. Bapak Ibu yang suaranya ribut di sana, mohon maaf, tolong dimatikan mikrofonnya. Kecuali memang ada bertanya, dipersilahkan. Silakan aktifkan lagi Bu Rizka suara mic-nya Bu Rizka. Ya. Ya, silakan Bu Rizka. Margin untuk marginnya kita sesuaikan seperti pembuatan karya ilmiah yang Pak Ruby katakan tadi kan. Biasanya itu kan kalau saya tidak salah 3 atau 4 ya untuk kiri, 2,5 untuk kanan, atas 3, bawah 3 sepertinya. 3 kiri, 2,5. 2,5 kanan, atas 3, atas 3, bawah 3 boleh, 2,5 juga boleh. 3 saja ya. Ya. Oke. Untuk spasinya berapa Ya, Bapak Ibu kita gunakan? Apakah 1,5 aja Pak, biar lebih padat nggak? Menurut saya. 1,5 oke. ini aja Bu? Bukan. Mungkin ada yang lain yang bisa. Kalau 1,5 itu rasanya nanti bisa menyebabkan halamannya bertambah banyak, benar? Ya, banyak. Lewat dari 10 halaman nanti itu. Kemudian tulisannya berapa Pak Robi? Tulisannya pakai Arial atau Times New Roman? Arial saja bagus. Arial saja ya, boleh. Tulisan teksnya. Kemudian size-nya 12. Kurang 12. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan masukkannya. Bu ini. Pak Heri tadi yang mau bertanya, silakan Pak Heri. Suaranya nggak masuk Pak Heri. Suara Pak Heri tidak kedengaran, Pak Heri. Mungkin dicek lagi soundnya. Oke. Oke. Bapak Ibu yang lain, silakan Bapak Ibu. Bu Eni mana ya? Masih adakah? Itu di sana ada Pak Soeb, ya sesepuh kita, Pak Soeb. Mungkin ada masukan Pak Soeb. Silakan diaktifkan mikrofonnya Pak Soeb. Kemudian apakah kita menggunakan border Pak Ibu? Halo Pak Irfan. Ya, silakan langsung sama Bu Eni-nya mana Bu Eni? Bu Eni. Bu Eni nggak ada tempat tuh kamu. Ah? Boleh. Kemana silakan, dia tuh? Silakan Pak Sarisma. Pak Soeb ya. Pak Soeb, silakan Pak Soeb. Ya. Oke. Ya. Bisa dengar? Bisa Pak, bagus Pak suaranya Pak. Oh bagus ya, penyanyi biasanya memang bagus suaranya. Iya. Baik Pak Irfan, ya saya udah menyimak dari awal ya. Walaupun tadi ada keluar tadi sebentar karena harus kasih tugas dulu sama anak-anak tadi. Masalah tadi ada masalah editor ya. Itu kalau menurut saya itu memang penting sekali gitu ya. Masalah editor karena yang dibuat kawan-kawan semua itu belum tentu sudah langsung bisa pakai gitu. Ya, itu yang perlu kawan-kawan ya kita semua untuk cermati gitu ya. Yang dibuat kawan memang sudah mungkin misalnya sudah sesuaikah materinya itu dengan KD-nya,
ya bagaimana materinya, terlalu sulit, sedang, atau terlalu mudah gitu. Ya ini pun perlu ada aturan sebenarnya gitu ya, perlu ada aturan. Jadi maka perlu di situ ada editor yang melihatnya itu apa memang sudah sesuai atau enggak gitu. Karena kita semua mungkin bukan orang-orang penulis gitu ya, bukan orang penulis, kita semua orang pengajar gitu, bukan penulis. Jadi kemungkinan silap, kemungkinan salah itu ya cukup besar gitu. Jadi ini mungkin perlu kita perhatikan. Jadi maka butuh editor itu ya, editor. Mungkin ya apakah itu cukup dengan pengurus saja atau perlu ditambah lagi atau bagaimana, itu tergantung nanti ya kebutuhannya ya, panitialah yang nanti yang lebih tahu ya, terutama sini ketua ya Pak Irfan gitu. Iya. Kemudian tadi ada juga masalah apa namanya itu ya, penulisannya seperti apa gitu ya, berapa spasinya, ini semuanya segala macam, kertas apa itu ya. Kalau kertasnya mungkin bisa digunakan ukuran kuarto ya bisa ya. Saya pun juga ada modul yang sudah punya edisi gitu ya, tapi ya mungkin dia tidak sama dengan modul yang akan kita buat gitu. Karena saya modulnya modul pembelajaran gitu ya, modul pembelajaran, tapi sekarang nggak ada lagi edisinya gitu, karena kurikulum sudah berubah gitu. Terus saya tadi waktu keluar ya mungkin di situ dikasih tahu itu kelompoknya di mana gitu ya, tapi saya sendiri sampai sekarang memang nggak tahu kelompoknya saya Pak Irfan di mana nih sekarang nih, apa kelompok berapa, karena tadi ya. Silakan lanjut Pak. Nah itu tadi ya. Oke ya. Terus itu yang penting menurut saya perlu kita perhatikan itu adalah kesesuaian materinya dengan KD gitu. Itu. Jadi jangan maksudnya modul yang kita buat itu hanya sebatas modul gitu ya. Karena ini kan tujuannya adalah untuk membantu anak-anak yang memang tidak bisa kita tatap muka dengan mereka gitu. Jadi diharapkan dengan ya apa namanya materi yang kita buat ini, yang modul yang kita buat ini, bisalah ya mereka lebih memahaminya walaupun mereka tidak tatap muka dengan gurunya gitu. Jadi itu kalau menurut saya yang penting satu itu ya, itu yang paling utamanya. Jadi jangan hanya sebatas siap modul gitu ya. Kemudian ya ada tadi juga masalah ketua kelompok di apa itu memang perlu gitu ya, perlu ya, paling tidaknya walaupun bukan hanya tempat bertanya dari panitia gitu ya, dari ketua, tapi kan paling tidaknya ada yang mengkoordinir kegiatan itu ya, ada yang mengkoordinir kegiatan itu. Jadi ya mungkin ini saja yang pentingnya ya, mungkin perlu saya sampaikan Pak Irfan gitu ya. Pak, ini nanti kita kawan-kawan juga harus ya paham gitu kan. Jadi jangan kita buat modul ini hanya untuk ya sebatas pelepas tugas saja gitu. Tapi memang betul-betul kita buat bermanfaat bagi siswa tuh gitu. Ya itu aja mungkin dulu Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak sarannya. Ya. Namun apapun keputusannya, saya kembalikan kepada kita semua. Apakah memang perlu dibentuk tim editor atau cuma sekedar dari pengurus saja, atau memang perlu dibentuk ketua kelompok untuk mengkoordinir anggota, atau memang kita tanggung jawabnya seperti itu masing-masing, seperti yang disampaikan tadi. Ya, silakan apapun keputusannya dikembalikan kepada Bapak Ibu semua. Apapun usulannya silakan ya, tetap keputusan forum lah keputusan yang tertinggi. Oke Bapak Ibu, kalau memang banyak yang setuju nanti pada dibentuk tim editornya atau memang untuk tim korektornya ya, disilahkan. Atau Bapak Ibu yang mau nanti saya bergabung di tim editor saja, tidak usah jadi penyusun, ya tidak apa-apa juga, silahkan dikembalikan semuanya kepada keputusan kita bersama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu Eni sudah datang kembali, silakan ambil alih kembali Bu Eni. Tadi ada Pak Suhaib yang bertanya ya. Pak Robi, tampilkan lagi Pak Robi. Pak Suhaib tadi masuk di KD. KD berapa Pak Robi? Ini Pak Irfan tunggu Pak. Pak Suhaib.
Pak Soeb tadi masuk di kelompok 9 Pak Irfan. Oke, 3.2 ya. Oke, Pak Soeb masuk di kelompok 9 itu KD 3.2. Materi 3.2. Ya, materi kelas 2 itu menganalisis berbagai bioproses dalam sel. Oke. Jadi KD sel ya, itu udah lewat ya, nggak apa-apa. Tapi saya rasa Pak Soeb itu bisa. Apalagi di sana ada Bu Rohani, Bu Nurhayati, Bu Rahimah, Rosnani, Pak Soeb itu memang udah senior-senior kita semua itu. Tidak diragukan lagi itu. Saya rasa. Berarti ini kelas 11 Pak Irfan. Ya. Atau mungkin dari Pak Soeb diusulkan siapa koordinatornya di sana. Boleh Pak Soeb. Apanya? Diusulkan saja kalau memang Pak Soeb tadi mau ada penanggung jawab. Silakan diusulkan saja, Pak. Kira-kira siapa yang bisa mengkoordinir kelompok 9 tersebut? Pak Soeb. Siapa-siapa aja tadi Pak Irfan? Ada Bu Rohani. Bu Rohani. Ada Bu Nurhayati. Ada Bu Rahimah. Ada Bu Rosnani. Ada Pak Soeb. Silakan Pak Soeb. Ya, yang penting bukan Pak Soeb dulu. Ya. Pak Soeb banyak kerjaan. Oke, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita selesaikan, ya. Nantilah kita apakan siapa yang silakan lebih tunggu Ibu di kelompoknya. Mungkin nanti yang sudah berembuk silakan melapor ke pengurus untuk di koordinat. Oke. Bu ini silakan Bu ini. Ya, makasih Bapak. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum Kak Eni. Ya, silakan. Siapa nih yang bertanya? Kenapa nggak nampak? Mira Kak. Oh, Mira ya, silakan Mira. Ya Kak, Mira mau konfirmasi itu kan di pembagian kelompok nama Mira belum ada Kak. Ya, tadi udah kakak kasih tahu juga ke pengurus, ke Pak Irfan. Memang udah dikasih tahu sama Pak Irfan, ada yang sebagian belum ada nama di database-nya. Nanti silakan daftar kembali, dikirimkan linknya ya Pak Irfan ya. Oke. Tadi memang udah kakak kasih tahu Mira. Oke Kak, kasih Kak ya. Iya. Mira dari SMA 1 Meke Pak Robi kan tadi. Oh ini Pak ya. Robi, Udah ada 5 ya. Pak Robi, Bu Mira ini yang saya kasih tahu tadi Pak, yang di SMA 1 Meke yang nggak tercover namanya. Ditambahkan langsung Pak Robi, tambahkan saja langsung. Kita tambah langsung aja ya. Tambah aja langsung. Bu Mira, apa pakai apa kan? Pakai apa kan? Aplikasi ya. Zoom ya. Oh. Ada aja lah dulu. Oke, sudah ya? Atau mungkin udah Bapak ya? Ibu yang sudah bergabung di sini tetapi belum ada namanya, coba keluar dari situ dulu. Join dulu deh. Bapak Ibu. Itu Bu Musa Ya boleh sama Pak Irfan tadi yang belum daftar melapor terus. Ya. Biar kita masukkan terus di dalam kelompoknya, biar agar tahu kelompoknya kelompok mana. Ya silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung sebanyak 40 peserta di sini tetapi namanya belum ada. Silakan segera melapor agar dimasukkan langsung. Silakan Bapak Ibu. Atau yang sudah Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Saifah. Ini kan dari SMA. Hidupkan lagi mikrofonnya Bu. Bu Saifah dihidupkan kembali mikrofonnya. Oke, Bu Saifah itu mikrofonnya off. Jadi kami tidak mendengar di sini, Bu. Ya, hidupkan lagi mikrofonnya. Oke, Bapak Ibu yang lain, mungkin sudah ada yang bergabung di sini, tetapi belum ada namanya. Silakan lapor segera, biar dimasukkan oleh Pak Robi langsung di sini. Jadi nggak apa? Oke, Bu Saifah, silakan Bu Saifah. Ini Pak Irfan, ada dari SMA kami. Jadi ibu ini adalah dia kontrak provinsi. Belum ada namanya Pak. Boleh siapa Bu namanya Bu? SMA 1 Labuan Barat ya? Ratna Dewi Pak. Ratna Dewi, oke Pak Robi silakan masukkan. Masuk di kelompok 2 ya? Boleh nggak apa-apa. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 aja itu satu sekolah Pak Robi. Ratna Dewi. Kelompok 1 aja masukkan, nggak apa-apa. Kelompok 1. Karena satu sekolah, jangan dikeluarkan dari sekolahnya. Oke.
Ratna Dewi. Ini termasuk guru honor sama guru kontrak juga Pak kan? Masuk semua Bu. Iya, masuk semua. Honor, PNS, ya. Semua masuk. Guru biologi. SMA Negeri 1 ya. Oh, ya Pak. Udah ya. Silakan lagi Bapak Ibu yang belum terdaftar atau belum ada namanya sini. Makanya sini dari. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang belum tercantum namanya di dalam pembagian kelompok untuk dapat memberitahu segera agar dimasukkan ke dalam kelompok yang sesuai dengan tempat Ibu mengajar. Sudah ada 2 orang guru yang sudah kita input. Pak Irfan. Ya silakan Pak Soeb. Saya mau minta izin keluar dulu ya, karena saya mau daring begini. Pak, Ya. jangan lupa Pak, link absen sudah di-share Pak di chat Pak, silakan isi dulu Pak. Oh gitu ya. Ya Bapak Ibu yang sudah bergabung sekarang. Iya. Link absen. Oke, ya karena ini mau daring lagi Pak Irfan, mau daring ya. Keluar dulu Pak ya. Ya oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Bapak Ibu, link absen sudah di-share di kolom chat. Silakan diisi. Bagi ada kawan Bapak Ibu yang tidak ikut, mungkin karena ada sakit, izin, silakan disampaikan juga. Kalau sakit, alasan tolong diperjelas sakit apa, kalau dia izinnya kenapa. Di sana sudah ada keterangannya. Jadi nanti inilah yang akan kita laporkan ke MKKS untuk diteruskan ke cabang dinas. Ya. Yang hadir nggak usah alasannya nggak usah diisi, kosongkan saja atau dikasih sama titik atau 0 boleh. Sedangkan yang berhalangan izin dan sakit silakan diisi keterangannya. Terus jaringannya. Oke. Silakan Bu Eni, kembali lagi Bu Eni. Iya Pak Irfan. Pak Sirwan ada pertanyaan. Anggota ada sebagian yang belum tercover, kayaknya masih ada Pak Irfan ya. Ya, masih banyak. Nanti bisa kita minta tolong tiap-tiap kelompok untuk menjapri aja Pak Robinya. Ya. Karena saya lihat di sini dari SMA 1 Pluit Tengah aja yang Teguh Fahrizal, Bang Adun, itu istrinya kan kerjanya di situ juga, guru biologi juga. Tapi belum ada namanya di sini. Pak Robi? Iya Bu, nama Ibu yang dimaksud itu siapa Bu? Nah, makanya saya bilang anggotanya rame yang belum tercover, nanti biar di japri aja ke Bapak siapa yang merasa belum tercover nama di kelompok, nanti kita buat ini aja di WA. Jadi siapa yang belum dia juga belum masuk. Siapa? Pak Heri yang saya istrinya biologi juga. Jadi nanti biar dijapri aja Pak Robi, kalau sekarang kita tunggu lama ini ceritanya. Karena masih ada Dijapri aja ke WA saya dengan menuliskan nama lengkap dan tempat mengajar Bu ya. Iya, nanti Bapak buat aja di grup kita, siapa yang belum ada nama silakan nanti japri ke Bapak itu beserta unit tugasnya. Itu aja Pak Robi. Ya, oke Bu. Ya. Diingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan oleh Pak Irfan Dani. Karena linknya sudah dikirimkan via chat di Zoom. Ya, yang sudah mengisi ada sebanyak 10 orang baru nih. Ada Bu Zonalis, Pak Salisma, Bu Eka, Bu Sarifah, Ika Sukawati, Pak Heri Satria, Bu Rumania, Bu Yusnani, Bu Rizka, Bu Sri Marsita. Itu yang sudah masuk. Dan ada Bu Zonalis, dia izin karena ada kemalangan. Nih, kalau nggak salah ya, ada kemalangan. Jadi Bapak Ibu yang tidak hadir boleh isi juga, wajib ya. Sertakan dengan alasannya. Sudah masuk juga Pak Assalamualaikum Pak Irfan. Oke, silakan Bu. Pak Irfan, mau nanya tadi absennya di mana, di share ya? Yang di grup? Di grup WA ada juga Bu. Ya, karena itu isi semua. Di grup WA sudah disampaikan juga di grup. Tadi suara Pak Irfan putus-putus, jadi maaf Pak, tadi suaranya putus-putus, jadi saya nggak bisa dengar. Jaringannya di sini kurang bersahabat. Oke, boleh.
Bapak Ibu nanti setelah Di chat ya? ya Di chat MGMP ini juga nanti ada video rekamannya. Jadi kalau Bapak Ibu tertinggal tadi, boleh nanti dilihat siaran ulangnya. Ada di YouTube nanti. Oke, jadi jangan cemas. Kalau yang terlambat, silakan nanti tampaknya di mana, bisa dilihat di siaran YouTube, di channel YouTube ya. Oke, silakan Bu Eni. Sudah 41 orang yang bergabung. Alhamdulillah. Sudah hampir 3/4 dari anggota. Bentar Pak Irfan lagi ngisi link absensi. Ya, boleh. Oke. Karena nanti kami verifikasi Yang di grup ya, Bu Eni? Ya, bisa yang di grup, bisa yang di Zoom ada juga Bu, sama dia Bu Nur Eni. Sama juga Yang ada yang di grup di mana? Yang di Zoom di mana? Ini kok di di chat? Zoom di chatnya ada di atasnya. Ada chat di Ada sana. ada chat. Ada Bu Nur Eni. Kalau Ibu nggak dapat di chat Zoom, di grup aja Bu, di grup kita udah dikirimkan juga linknya. Ya, boleh, oke. Makasih Bu Eni. Sama-sama Bu. Oke. Udah. Alhamdulillah ya, 41 orang ini sejarah terbesar nih Bapak Ibu. MGMP terbanyak yang diikuti selama saya ketahui ya, 41 orang yang ikut. Karena kalau kita adakan pertemuan tatap muka itu paling yang datang paling 10 sampai 20 orang yang paling banyak. Ini sudah melampaui rekor kita nih. 41 orang yang hadir. Oke, jadi alhamdulillah walaupun kita terbatas jarak, kita bisa melaksanakan MGMP walaupun dalam virtual. Oke, atau dalam di atas awan. Dan Zoom kita pun alhamdulillah tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Saya juga cemas tadi kenapa Zoom-nya 40 menit. Ternyata alhamdulillah karena ini akun baru. Saya buat satu room untuk satu akun email. Makanya mungkin bisa seperti ini. Kayak pelatihan kemarin 4 jam alhamdulillah tidak ada masalah. Karena kalau Zoom-nya sering dipakai itu 40 menit mati. 40 menit mati. Seperti itu. Dan Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Zoom tahu itu. Oh ternyata masalahnya seperti itu. Oke, Bu Rizka gimana Bu Rizka? Masih ada yang mau ditanggapi? Nggak apa-apa, silahkan Bu Rizka. Udah aman ya? Pak Heri udah hilang dia itu, udah kemana? Mungkin lagi ngopi. Pak Ipan, ada yang angkat tangan Pak Ipan? Ya, silakan Bu. Ibu Nur Aini. Bu Nur Aini, silakan ada yang mau ditanyakan? Enggak, cuma nanya itu tadi ini, cuma nanya Oh, absen itu yang tadi. angkat tangan tadi Ibu ya. Oke, turunkan lagi tangannya Bu. Iya, udah Nah, kalau sudah diturunkan muncul lagi. Ini tangan kok genit, ini nggak mau turun. Dia pelan aja Bu kliknya Bu. Ya, klik satu kali aja Bu, udah. Iya, ini kok ada muncul mute more. Oke. Raise hand Bu. Bapak Ibu, Raise hand angkat. pada link absen kan ada Kalau kritik saran. lower hand. Oke. Pada link absen Gimana? ada Lower kritik hand. saran. Kalau Bapak Ibu memang ada sesuatu yang mau disampaikan sama pengurus atau mungkin tidak berani di forum ini, silakan di chat saja atau di isi pada saran absen tersebut kritikan untuk pengurus nggak apa-apa. Kami akan terima dengan lapang dada ya, karena semoga untuk menjadi perbaikan ke depannya. Oke Bapak Ibu. Isi di link. Di link ya. Ya. Oke, ini banyak yang bertanya, yang ngasih saran. Saya bacakan tanpa nama ya. Oke, ada yang berharap kalau sikon sudah kondusif, harapannya ada pertemuan luring lagi. Alhamdulillah, mungkin itu harapan kita semua Bapak Ibu. Kita bisa tatap muka secara langsung, bukan seperti ini. Oke, sudah ada yang sudah baik, lanjutkan, sangat berkesan. Oke, semoga tercepat data guru biologi Aceh Selatan segera tercover semuanya. Kemudian semoga komunikasi antar pengurus lebih kondusif. Oke, alhamdulillah kita tingkatkan lagi kalau memang sudah. Kemudian mudah-mudahan ke depan tatap muka. Oke, ini harapan kita semua. Oke. Kemudian ada juga yang nggak tahu mau apa ini. Oke, nggak apa-apa Bu. Ini sudah cukup nih. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa tatap muka. Ya, modul.
Oke, kemudian acara alhamdulillah mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depannya. Kami usahakan ya. Ada lagi ya Bapak Ibu yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada mungkin sekilas dari saya Bapak Ibu. Kemarin alhamdulillah kita dari MGMP sudah melaksanakan kegiatan webinar ya Pak Robi, Bu Eni. Iya ya Pak. Oke, webinar. Alhamdulillah diikuti dari berbagai macam mapel yang ada di Aceh Selatan ini. Ya. Kemudian untuk kedepannya Bapak Ibu, rencana kami dari pengurus akan membuat agenda webinar rutin setiap bulan. Nanti pematerinya nanti akan kami carikan. Ya, kalau tidak bisa dari pengurus atau dari rekan dari mapel lain ataupun dari dari rekan-rekan kita yang mau berbagi secara ikhlas beramal. Nah, ikhlas berbagi beramal untuk kemajuan pendidikan. Rencana untuk bulan depan saya open lagi, kegiatannya bisa diikuti secara nasional Bapak Ibu. Tetap kita jadi panitia penyelenggara. Oke, bisa begitu Pak Robi? Karena banyak kawan-kawan yang dari luar daerah yang mau ikut juga dari mapel biologi atau maupun mapel lain, yang ingin berbagi atau mendapatkan ilmu atau berbagi juga. Oke, seperti itu. Jadi itu rencana untuk bulan depan kita open lagi lebih luas. Mungkin tidak hanya di Aceh Selatan, Aceh ataupun sampai Papua kalau ada yang mau bergabung. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi webinar tersebut akan menjadi agenda rutin kita di samping ada kegiatan MGMP. Nah, untuk webinar itu tidak wajib bagi Bapak Ibu yang mau bergabung silahkan apa-apa. Yang wajib itu atau saya bilang untuk MGMP memang itu dibutuhkan anggota yang boleh bilang harus hadir itu. Tapi kalau untuk webinar itu cuma share komunikasi saja yang mau berbagi ilmu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi ilmunya, contoh Pak Salisma tentang PTK, karena saya lihat kemarin baru buat PTK. Silakan nanti menjadi pemateri untuk share PTK. Oke, seperti itu. Pak Salisma langsung hilang Pak Salisma. Oke, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan Bu Eni. Sekilas saja. Ya Pak, jaringannya kayaknya nggak ini Pak ya. Halo? Saya kembalikan Pak Irfannya jaringan ini agak. Jaringannya nih Pak, lagi ada gangguan. Ya jaringannya. Saya pakai HP pribadi nih Bu. Pakai hotspot. Oh iyalah. Walaupun di Labuan Haji IndiHome-nya 30 Mbps, saya tetap tidak percaya dengan IndiHome Bapak Ibu. Saya tetap pakai Telkomsel. Ya, pakai Telkomsel, makanya alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau memang di daerah tersebut jaringan Telkomselnya tidak bermasalah. Nah, walaupun WiFi-nya bagus di sekolah, tetap yang namanya barang bersama itu tidak akan sebagus kalau dipakai barang sendiri atau jaringan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya informasi juga Bapak Ibu yang sudah daftar kemarin di Dapodik untuk nomor HP sudah masuk kemarin kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Anak-anak sudah menerima juga kuota belajar sebanyak berapa giga itu. Sudah ada notifikasinya. Kalau seandainya memang operatornya sudah memasukkan. Masuk yang saya pakai sekarang itu adalah kuota belajar 10 giga. Bukan begitu Bu Rizka? Kemarin Bu Rizka juga tanya itu. Ya, apakah kuota belajarnya terpakai? Itu bisa. Oke. Jadi terpakai untuk paket Zoom ini bisa kita gunakan untuk kuota belajar tersebut. Oke. Silakan Bapak Ibu. Bu ini kembali. Iya. Kalau untuk penjelasan dari Pak Robi, kira-kira ada yang mau ditambah lagi, Pak Robi? Pak Robi? Iya, Bu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi tentang agenda hari ini? Rasanya cukup di sini, sampai di sini Bu Eni sudah dijelaskan panjang lebar. Paling perlu diingatkan kembali bahwasanya kita hendaknya bersungguh-sungguh menyelesaikan pembuatan modul ini dari pelajar pengalaman sebelumnya waktu pembuatan soal USBN itu mohon maaf ada juga beberapa dari kelompok yang
belum menyelesaikan tugasnya secara sempurna, waktu pengumpulannya kadang-kadang telat. Kalau sekarang kan rasanya untuk pengumpulan kita ke MGMP atau MKKS sudah ditentukan, jangan sampai nanti gara-gara ada modul yang belum selesai kita mengumpulkan modulnya, ada kelambatan di tingkat kabupaten MKKS. Jadi ini berkaitan juga dengan nama baik MGMP kita, Bapak Ibu ya. Karena dari semua MGMP mata pelajaran yang lain sedang menyusun modul mereka masing-masing, dan mudah-mudahan kita dapat segera menyusun modul sesuai tepat waktunya. Bagi yang ada kendala, silakan langsung bertanya di grup kita, di grup WA kita. Mana tahu kita bisa saling berbagi, saling membantu kawan-kawan yang ada kendala dalam masalah penyusunan modul ini. Itu aja Bu ini. Iya. Berarti untuk penjelasan dari Pak Robi sudah cukup jelas. Saran dari teman-teman semua sudah ditampung. Silakan Pak Irfan, mungkin ada penambahan lagi? Mungkin ini harapan saya Bapak Ibu semua. Sebelum hari Minggu besok, Bapak Ibu semua sudah melakukan pertemuan dengan kelompok kecilnya. Mungkin atur saja jadwalnya hari Kamis, Jumat, Sabtu ataupun Minggu. Jadi Bapak Ibu yang dalam kelompok kecil, kalau bisa tatap muka bertemu dengan teman-teman yang ada di daerahnya atau di zonasinya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk ini ada juga yang bertanya batas kumpulnya kapan? Ya, jadi batas kumpulnya tadi yang sudah disampaikan Pak Robi, ya. Jadi sosialisasi sampai hari Kamis besok terakhir. Untuk pembuatannya ada waktu seminggu. Itu coba tambahkan lagi Pak Robi. Ada yang bertanya ini atasnya. Ya Bapak Ibu jelaskan lagi. Untuk ini sosialisasi ya, mulai tanggal 18 sampai 24. Jadi ini adalah minggu sosialisasi Bapak Ibu. Makanya minggu ini seluruh mapel melakukan pertemuan MGMP baik secara virtual maupun tatap muka. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 1 Oktober itu adalah jadwal membuat modul. Jadwal membuat modul. Kemudian tanggal 2 dan tanggal 3 itu adalah finalisasi yang diselesaikan dari tingkat pengurus, nanti akan dikirim ke MKKS. Jadi waktu kita cuma 1 minggu Bapak Ibu. Kalau memang bisa besok berkumpul silakan dimulai saja. Ya, kalau besar harapan kami tadi sebelum hari Minggu besok Bapak Ibu sudah berkumpul dengan kelompok kecilnya. Ya, silakan nanti dibagi tugasnya. Mau dibuat bersama boleh, mau dibuat di rumah juga boleh. Yang jelas tugasnya sudah dibagi-bagi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah cukup jelas ya. Jadi tanggalnya selambat-lambatnya itu dikumpulkan tanggal 1 Oktober. Jadi kalau yang telat, ini mohon maaf Bapak Ibu akan merepotkan nanti tim penyusun nih. Ya, tim penyusun atau tim pengumpul. Terutama kepada Bapak Robi Asman itu. Selaku penanggung jawab untuk modul ini. Untuk MGMP biologi. Oke. Sudah Bapak Ibu? Itu sudah ada juga Pak Ritas dari SMA Kota Banjar ya Bapak. Silakan Bapak. Hidupkan mikrofonnya Bapak. Pak Mayanur dimatikan mikrofonnya dulu Pak. Karena cukup ribut. Bapak Mayanur. Oke dah. Pak Bakir Jas, silakan Pak Bakir Jas. Aktifkan mikrofonnya Pak. Belum. Mikrofonnya belum aktif itu Pak. Oke, Pak silakan Ipan, ini kan jadwalnya itu nampaknya berbenturan dengan kita pun ada kewajiban untuk membuat PDR, itu laporan PDR. Ya. Itu
biasanya akhir bulan laporannya harus dikumpulkan kan? Ya. Nah, jadi memang tanggal itu memang sudah ditentukan oleh dinasnya. Iya, iya Pak. Untuk BDR, okay. Untuk berarti BDR, tidak ada pilihan lain gitu ya? Iya, iya. Pak Gerjas, untuk laporan BDR itu sesuai dengan pengalaman, jangan dibuat laporan BDR itu pada akhir bulan. Kalau bisa dipersiapkan dulu dari awal, nanti di akhir bulan cuma menambahkan nilai saja. Jadi kerja kita lebih terbantu itu Bapak. Kalau akhir bulan dikerjakan semua, nanti pusing gurunya. Jadi memang kalau di SMA kami itu tanggal 25 ya dipersiapkan, cuman kan masih ada tetap ada kegiatan 26 sampai 30 itu kan masih ada kegiatan ya. Kalau memang dipersiapkan dari awal Bapak, saya rasa itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah tanggal 31 itu buat dari nol, itu yang jadi masalah Bapak. Pusing semua. Oke. Kemudian ada Bapak Mus Hadi. Bapak Mus, silakan Pak. Dari tadi yang sembunyi saja di bawah kamera. Silakan Pak. Hidupkan mikrofonnya. Hidupkan mikrofonnya Pak. Pak Sirwan, saya enak kali makannya tuh Pak. Nggak mau bagi-bagi. Pak Sirwan makan mie dia. Pak Mus, silakan Pak Mus, komentarnya Pak Mus. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Ya, masalah ada masalah sebenarnya Pak. Tidak ada masalah. Oke, aman-aman aja ya Pak. Oke. Kita konfirmasi sama Pak Robi aja nih ya. Ya, oke. Silakan. Karena masalahnya sudah selesai. Semua anggota ini bersuara. Jangan nanti sembunyi di balik kamera atau apa. Nah, Pak Sirwan silakan makannya Pak. Nggak apa-apa. Oke. Pak Mahyan. Oke. Bu Eni silakan Bu Eni. Mana Bu Eni? Kembali sama Bu Eni. Kembali sama Bu Eni ya. Bu Eni silakan Bu Eni. Ya Pak Irfan, kayaknya kawan-kawan semua udah pada ngerti, sudah paham ya, sudah tahu teknis untuk mengisi membuat modulnya, karena modulnya pun sudah dibagikan linknya tadi di grup. Jadi besok kita udah boleh bersiap-siap untuk menyusun modul seperti di SMA 1 Meke itu kerjasamanya dengan SMA 2 Meke, Kak Ripah ya. Kak Ripah ada di sini, Asmariza juga ada di sini. Perwakilan dari SMA 2, SMA 1 kayaknya ada semua hadir untuk hari ini. Jadi kalau untuk SMA 1 Meki dengan SMA 2 Meki saya rasa sudah sangat jelas. Nanti tinggal kelompok-kelompok kecil yang lainnya membuat konfirmasi ke kawan-kawan yang lain. Gitu Pak Irfan. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita foto lagi ya Bapak Ibu, foto untuk dokumentasi, foto dulu. Silakan duduk manis di depan kamera. 1 sampai 3 ya. Bu Samsiar. Oke, silakan Bu Harmiati, kameranya. Itu masih kosong, udah pergi dia. Oke, Bapak Ibu, Pak Edi Satria ada hilang juga ini. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Bu Samsiar. Tidak dengar ya. Oke, 1 2 3. Oke, diulangi. Slide kedua ntar ya Bapak Ibu. Oke, slide kedua, Bu Ika kalau foto itu lengkap ya. 1 2 3. Oke. Sudah ya. Itu foto lagi, nanti kerja kita foto-foto aja Bapak Ibu. Silakan. Lanjut Bu Eni. Kalau memang tidak ada mau dibicarakan lagi kita stop aja. Sesi fotonya pun sudah selesai ya Pak Irfan ya. Untuk linknya, untuk link absensi diingatkan kembali, yang belum isi absen silakan diisi. Kira-kira pertanyaan memang udah nggak ada lagi nih. Ya Pak Irfan ya. Bisa kita tutup sekarang Pak Irfan? Boleh, mungkin ada. Coba tinjau lagi kalau nggak ada lagi Bapak Ibu. Atau kita cek aja karena yang belum bersuara. Kita dengar suaranya itu dari siapa lagi yang belum pernah suara ya. Ada siapa nih? Kita Kak Nelita nggak ngomong-ngomong juga dari tadi nih. Jangan diam aja. Kak Nelita, gimana Kak?
Udah ngerti kali ya schedule pembuatan modul atau modulnya udah siap kadang. Iya, udah siap. Udah Dek di rumah Dek. Karena kan ada grup MGMP kimia ekonomi, mereka udah siap tuh modulnya. Oke. Pertemuannya baru hari Minggu, tapi hari ini hari Rabu udah selesai. Oke. Berarti targetnya sekitar 3 hari pembuatan modul itu bisa kita kerjakan. Oke. Ya Satu Pak lagi, Irfan, Bapak Ibu. Kak Nelly, gimana Kak Nelly? Kami dari SMA Sawang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah kami dari SMA Sawang semuanya hari ini hadir ya. Ada 4 orang anggota. Ya, jadi insya Allah akan kami persiapkan secepatnya. Ya Bu Eni. Kemudian mungkin untuk Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti ya, ini mohon maaf mungkin bukan buruk sangka, jangan nanti sampai modul di-download, dipotong, lalu dikumpulkan ganti nama. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu yang bahaya sekali itu. Cuma download, ganti nama, potong materi. Itu memang kurang bijaksana sekali kalau seperti itu. Makanya saya harap tadi ada tim yang memeriksa tuh, untuk mengingatkan kembali, kalau bisa janganlah seperti itu. Memang modulnya itu dibuat karena ini mau dipakai untuk jangka panjang Bapak Ibu. Ya, untuk tahun-tahun kedepannya mungkin ini yang mau dipakai oleh dari MKKS ataupun dari cabang dinas. Karena kalau bisa untuk beberapa hari ke depan nih dibuat modulnya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau ngasih. Kak Ika mungkin. Ya, Kak Bu Ika. Ika. Bu Ika Ada yang dari tadi ditanyakan? buat foto mantap kali itu. Silakan hidupkan mikrofonnya Bu Ika. Ya. Silakan mikrofonnya diaktifkan Bu Ika. Kayaknya sudah cukup Pak Irfan, Bu Eni. Jadi yang penting ada pedoman untuk penyusunan modul. Memang etika dalam pengambilan itu juga harus diperhatikan. Tapi kan seperti Pak Suaib sudah bilang juga, kita bukan penulis yang sudah expert ya, sudah berpengalaman. Jadi memang perlu yang seperti Pak Irfan bilang, pengecekan kembali oleh tim MGMP untuk penyesuaian modul tersebut. Mungkin sudah cukup jelas dari kawan-kawan semua. Pak Robi gimana Pak Robi? Apakah perlu tambahan anggota Pak Robi untuk verifikasi nanti Pak Robi? Lulus. Pak Robi? Atau Bapak Ibu yang mau bergabung nanti menjadi tim Oke, karena untuk kebersamaan ya. Tadi memang saya usulkan. Gimana Pak Robi? Halo Pak Robi. Halo, iya Pak Irfan. Kira-kira gimana? Apakah butuh tambahan anggota kita untuk penyusunannya? Atau cukup kita bertiga saja Pak Robi? Untuk tim editor ya Pak Irfan? Ya, maksudnya untuk tim pengingat atau penyusun hasil yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok. Karena itu kan lumayan banyak tuh Pak Robi. Kayaknya Ya, perlu tambahan ya Pak Robi. Ya, perlu Perlu tambahan ada juga tambahan ya. anggota. Ya. Nanti bisa dikonfirmasikan lewat Japri atau apa siapa yang terpilih untuk jadi tim penambahan. Oke. Pak Irfan. Jadi gini Pak Robi, gini aja. Karena kita sementara ada 3 orang. Jadi nanti kita bagi aja tanggung jawabnya. Mungkin Pak Robi kelas 1, saya kelas 2, Bu Eni kelas 3 seperti itu. Nanti kalau memang butuh anggota tambahan, kita minta saran dari masukan dari anggota yang mau bergabung menjadi tim peninjau dari modul yang sudah dibuat. Oke, seperti itu. Bisa kan ya, Bapak Robi atau Bu Eni? Mungkin saya kelas 1 atau saya kelas 3, silakan Bapak. Nanti bisa kita minta bantuan Bu Ika lagi Pak Robi, Pak Robi ya. Bu Ika ada, Bu Rizka ada. Oke, gini aja atau kita minta bantuan ya. Kalau memang tidak ada yang mengusulkan diri, kita minta bantuan dari kawan-kawan yang berpengalaman dalam masalah modul itu. Karena jujur saya sendiri untuk masalah modul itu masih jauh ilmunya. Ya, masih jauh. Ya, nanti bisa minta tolong Pak Soeb, bisa juga. Oke, Bu Rizka gimana Bu Rizka? Apa saja Bu Rizka? Ada Bu Rizka, ada Bu Ika, atau Bapak Ibu yang lain?
Mana Bu Ika tadi? Udah hilang? Ya, kalau kita tanya kesibukan, saya yakin semua sibuk, tidak ada yang tidak sibuk. Oke, tidak ada satupun yang tidak sibuk, semua sibuk. Bu Ika, Bu Rizka, siapa lagi? Pak Suhaib tadi mungkin sudah izin ya. Oke, silakan Bu ini. Saya tidak bisa dimasukkan ke dalam tim untuk verifikasi dari modul tersebut. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain yang bisa bantulah untuk demi kita bersama juga Bapak Ibu. Berarti Pak Irfan nanti kita konfirmasi ulang aja yang bisa membantu untuk tim editornya atau yang terakhirnya itu Pak Irfan ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi jadi kesimpulannya kami dari pengurus tetap bergabung di kelompok kecil, nggak apa-apa, masalah. Ya Bu ini, Pak Robi ya. Oke, kita tetap gabung di kelompok kecil dan untuk penanggung jawab secara keseluruhan tetap juga dari pengurus, nggak apa-apa, nggak masalah. Alhamdulillah kami ikhlas untuk menerima beban itu. Karena di MGMP ini adalah pengurus memang kerjanya memang lebih berat. Pak Irfan. Ya silakan. Pak Pandari. Ya Kak. Ya, Bu Nuraini kan nggak mau membantu. Mungkin jarak yang terlalu jauh. Saat sekarang ini kan kita kalau bisa katanya kalau tidak terlalu jauh bepergian. Ya. Kalau ditanya mau bantu kami mau, bukan tidak mau. Cuma karena jarak gitu barangkali Pak Irfan. Ya Bapak Ibu, kita komunikasinya tetap di atas awan Bapak Ibu. Termasuk kami bertiga, saya di Labu Haji, Bu Eni di Mekeh, Pak Robi di Kota Fajar, kami selalu komunikasi di atas awan. Jadi kalau jarak memang kita terbantu oleh ETI sekarang. Jadi seperti itu. Mungkin Bu Nur memang membantu, nanti boleh gabung sama saya untuk menjadi apa? Oke ya Bu Nur. Jangan dulu Pak, karena satu dan lain hal. Ya. Oke silakan. Bu Rohani ada juga itu, Pak Mayanur, Bu Ika yang sudah sembunyi. Mungkin Bu Rumania, gimana Bu Rumania? Bu Rumania tadi saya salut juga dari pagi jam 8 sudah masuk di kelas. Jadi anak rajin juga nih Bu Rumania. Ya, belum ada satu siswa Bu. Silakan Bu Rumania. Oke Pak. Ya, silakan. Kedengeran nggak Pak? Dengar jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Trumon ya Pak ya. Kami di sini ada sekitar 4 SMA, di mana gurunya ada 5. Udah tadi kita lihat di kegiatan pengelompokannya. Saya masih bingung. Ini kalau misalnya ada contoh model dari modul tersebut, bisakah ditayangkan? Karena dari tadi kita membahas pertama kerangkanya, kedua kita membahas mengenai ukuran kertas. Oke, itu lebih bagus daripada nanti bermasalah kan pada saat penyusunan terakhir. Jadi saya pengen kali dari awal, dari tadi nunggu nih, gimana sih modul yang sebenarnya misalnya ada contoh kan kita bisa lihat bersama-sama gimana bentuknya, daripada kita lihat kerangkanya kayaknya masih kurang masuk di hayalan. Oke Pak Robi. Kalau ada ya silakan. Oke Pak Robi, dilihatkan Pak Robi yang sudah di-download tadi. Yang memang kerangka dari yang di-download tadi memang sama Bapak Ibu, 90% sama. Modul yang tugas dan Pak. Silakan Pak Robi di-share, Pak Robi share screen. Ya. Pak Ipan kembalikan lagi jadi host Pak Ipan. Apa? Kembalikan lagi jadi host. Pakai contoh. Mana ini biar kembali jadi host nanti mati tutup ruangan nanti jadinya. Ya, karena waktu saya jadi host tadi 40 menit hitungan mundur Pak Robi. Oke, udah jadi host Pak Robi. Allah Akbar. Oke, nggak apa-apa, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah di-share di WA ya. Mana ya? Oke, nampak Bapak Ibu? Oke, di WA. MGMP belum nampak Pak Irfan. Udah ya. Bu Romania, tadi di WA sudah di-share, saya share ya. Itu ada apa namanya? Ada link untuk melihat linknya ya. Ya. Link untuk melihat contoh modul
yang mau kita buat. Oke, jadi pertama kita pilih mata pelajarannya dulu, kelas biologi, mungkin kelas 2. Silakan cari. Kemudian kita pilih satu saja. Oke, mungkin KD 3.1 kita unduh. Oh ini, format seperti yang telah disepakati kemarin. Pertama ada cover nanti kita sepakati bersama. Covernya bagaimana, nanti akan saya share contohnya. Kemudian ada daftar isi ya Pak Robi. Nih, ada daftar isi. Betul, Oke. Lalu ada daftar isi, lalu ada apa lagi ya? Ada peta konsep ya? Penyusun. Oke. Penyusun Pak Ipan. Penyusun ya. Oke, penyusun. Nanti kita lihat contohnya. Mungkin di modul lain ada seperti itu. Ini ada peta konsep. Oke, ada peta konsepnya. Kemudian ada nih di format kita juga ada glosarium ya Bapak Robi. Nah, ini contohnya. Ada Pak Ipan. Ada nih contohnya. Kemudian ada juga nih pendahuluan. Ada Pak Robi? Ada Pak Ipan. Ada ya, sama seperti format yang mau kita buat. Lalu ada nih identitasnya mungkin. Dari deskripsi, petunjuk pengguna modul ada juga ya Pak Robi? Ada? Ada, oke. Kemudian ada, ini materinya, materi secara umum. Meliputi ini, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada juga, nih, ini materinya. Materi inilah yang tadi yang kita bilang, 4, 5, sampai 10 lembar Bapak Ibu. Ya, ini kayaknya di screen dari aplikasi ini kayaknya. Karena ada menu tombol-tombolnya. Ada uraian, ini materinya kita batasi tadi 5 sampai 10 10 halaman saja. Ya, ada rangkuman. Ini ada rangkuman contohnya. Lalu ada latihan ya, latihannya. Kemudian ada ini latihannya. Latihan pilihan ganda. Ini latihan pilihan ganda, nanti kita sesuaikan. Boleh kita pakai yang ini boleh, atau kita buat sendiri juga boleh Bapak Ibu. Ya, kalau bisa buat sendiri Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian diri, ada juga seperti format yang diminta yang kita sepakati kemarin. Dan ini untuk materi-materi berikutnya. Dan terakhir ada daftar pusaka Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bu Romania. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Ini contohnya. Ini mungkin di modul lain lebih lengkap lagi. Silakan dijelajahi saja. Ya, banyak itu tersedia di situs tersebut. Karena kalau kita lihat ya, contohnya boleh kita bilang kita cuma tinggal merevisi modul yang ada di sana ya, kita revisi saja. Karena setiap tingkat itu sudah ada dari 31 sampai 32, 33, 34, 36 ya. Jadi tinggal dibuka saja Bapak Ibu, kita sesuaikan. Nah, karena pesan dari Bapak Kur kemarin kalau nggak salah ya, kita sesuaikan materinya dengan kearifan lokal kita di sini Bapak Ibu. Aceh. Ya, kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita. Jangan nanti materi yang mungkin tidak ada sesuai dengan kearifan lokal kita, kita sajikan juga. Jadi tidak cocok kalau seandainya di sini diterapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau boleh saya bilang itu kita kembali membuat modul seperti kurikulum KTSP. Ya, yang dibuat sesuai dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah atau wilayah. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pertanyaan tanggapannya. Pak Robi, Pak Bu ini. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan lagi Bapak Ibu? Pak Heri? Pak Heri. Pak Heri udah siap tamunya tadi Pak ya? Ya. Ada yang mau dikomentari Pak Heri atau saran? Itu Bu Ika angkat tangan itu, Bu ini. Oh nggak tengok. Makasih. Kan videonya. Udah ya? Ya Kak Ika silakan. Videonya Bu Ika. Jadi Bapak Ibu sudah dijelaskan tadi sama Pak Irfan. Jadi kita sebenarnya hanya seperti menyimpulkan atau menyederhanakan dari e-modul. Jadi teman-teman Bapak lain saya juga menuliskan di chat.
Tantom dari Bapak lain juga memacu pada modul yang sudah disebar di link tersebut. Jadi tidak terlalu sulit seperti apa, tapi memang harus kita susun ulang agar lebih sederhana, mungkin seperti itu maksud Pak Irfan Dhani. Jadi harapannya Ibu tahu KD-nya, Ibu cari di link, kemudian Ibu download, Bapak Ibu download, kemudian kita rakit kembali dengan mungkin bahasa yang lebih mudah atau mungkin yang lebih sederhana. Mungkin seperti itu masukannya atau tambahannya dari saya. Oke, makasih Bu Ika. Sama ya dengan yang Pak Irfan jelaskan tadi, yang Bu Ika jelaskan. Jadi modul yang kita download itu kita sesuaikan dengan keberadaan kita yang namanya kearifan lokal ya Pak Irfan ya. Jadi kita sesuaikan di mana tempat kita mengajar, cocok nggak kira-kira. Jadi yang apa yang kira-kira lebih cocok itu yang kita terapkan. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira ada tanggapan lain dari Bapak Ibu yang lainnya? Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan Bapak Ibu. Format sama dengan link. Iya. Angkat tangan di sini, Budet. Ada Bapak Ibu? Kita jadwal kita memang tadi untuk kegiatan MGMP ini dari jam 9 ya Pak Irfan ya, sampai selesai. Ya. Sampai jam 12 memang. Target maksimal kita. Kalau iya. selesai sekarang boleh juga. Kalau misalnya tidak ada tanggapan lainnya, gimana Pak Robi? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, siapa? Mana orang? Bu Rizka ya, Bu Rizka silakan Bu Rizka. Itu modul yang diberikan pada link itu kan memang banyak. Rata-rata itu materinya memang perlu semua kalau kita katakan kan. Karena kita tadi sepakat kurang lebih menyingkat materi tersebut 10 lembar seperti itu. Tapi saya rasa kalau terlalu singkat pun itu modul kan akan kita berikan kepada anak-anak juga atau digunakan kepada anak-anak juga gitu kan. Jadi kalau terlalu singkat saya rasa agak menyulitkan bagi anak tersebut gitu. Itu dipertimbangkan kembali mungkin kalau untuk materi. Apalagi menyangkut gambar-gambar yang sudah memakan space untuk kertas tersebut gitu. Sekian. Oke. Baik Pak Irfan. Mungkin penjelasan dari Pak Irfan tadi 5 sampai 10 Pak ya. Oke. Rentang untuk materinya. Ya. Jadi andai kata materinya memang sulit, boleh lebih dari 10 Pak kan? Oke. Begini Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi tujuannya pertama kenapa dibuat modul seperti itu? Masalah utamanya kemarin disampaikan oleh MKKS, ternyata di setiap sekolah itu memiliki pelaksanaan KD yang berbeda-beda, tidak ada keseragaman ya dari sekolah A, B dan C. Makanya dari MKKS perlu ada suatu gebrakan supaya menyamakan itu keinginan dari MKKS, menyamakan pembelajaran yang ada di seluruh sekolah di Aceh Selatan. Itu harapan dari mereka. Makanya perlu dibuat suatu modul yang bisa dipakai secara seragam oleh sekolah A sampai Z. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian diberikanlah contoh modul yang akan kita buat oleh Pak Kurniadi sebagai MKKS. Lalu kita diinstruksikan untuk menyederhanakan modul tersebut Bapak Ibu. Jadi intinya kita sederhanakan. Makanya tadi perlu kita buat kesepakatan bahwa untuk materi kita buat modul itu secara sederhana saja. Jangan nanti satu modul itu sampai 50-60 halaman. Bayangkan berapa banyak KD yang akan dibagikan kepada siswa. Kemudian saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, untuk modul itu kita ambil kesetaraan saja Bapak Ibu. Mungkin di sekolah Ibu tingkat materinya mungkin sudah jauh luar biasa, mungkin sudah sekelas OSN atau sekelas apa. Jadi yang kita buat ini Bapak Ibu digunakan untuk seluruh sekolah. Jadi Bapak Ibu pertimbangkan juga, jangan sampai nanti materi yang dikasih itu terlalu berat ataupun terlalu ringan. Jadi kita sederhanakan saja. Mungkin kalau tingkatnya kita pakai C3 atau C2, C3, C4 lah. Jangan sampai C5 sampai C6 nanti Bapak Ibu. Kasihan nanti Bapak Ibu sekolah-sekolah yang memang jauh dari fasilitas ataupun yang jauh dari sekolah-sekolah unggulan pada umumnya. Kemudian saya sampaikan juga
untuk evaluasi, ini kan untuk membantu siswa Bapak Ibu. Untuk evaluasi kalau bisa materi yang dibahas dalam evaluasi ada dalam materi modul. Jangan sampai nanti Bapak Ibu dievaluasi tidak ada materinya di dalam modul. Kasihan anak-anak. Ya, jadi apa gunanya modul kalau evaluasinya tidak dibahas dalam materi di modul. Jadi antara materi dengan evaluasi itu disesuaikan. Jadi nanti dikasih materi tetapi evaluasi, tetapi evaluasi tersebut tidak ditemukan pada materi modul. Jadi itu mohon pemahamannya Bapak Ibu. Ya, karena ini untuk membantu siswa. Ya, tujuannya membantu siswa, membantu guru dalam keseragaman pembelajaran di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon ditanggapi, nggak apa-apa. Silakan Pak Britas ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya menurut hemat kami pembuatan modul ini tidak terlepas dari kondisi yang ada sekarang. Pak Brija, silakan. Ya. Bapak. Ya. Lanjut Pak. Ini kenapa Pak Brija sini? Jadi menurut hemat kami pembuatan modul ini tidak terlepas dengan kondisi sekarang, di mana masa pandemi ini proses tatap muka tidak bisa kita jalankan dengan maksimal. Kalaupun kita gunakan Zoom itu paling ada 40 menit. Maka dari itu sebenarnya esensi dari pembuatan modul ini perasaan saya untuk memilih materi-materi yang kira-kira bisa kita sampaikan. Artinya tidak seluruh KD itu perlu kita sampaikan. Jadi harus kita pilih saja KD-KD yang kira-kira sama-sama kita sepakati, sehingga waktu yang singkat itu bisa tersampaikan secara se-Aceh Selatan lah. Jadi ada dua kemungkinan itu. Apakah KD itu kita pelajari semua, kita ajarkan semua sama anak-anak dengan catatan per KD itu terpaksa harus kita singkat-singkat, atau dari sekian banyak KD itu kita pilih-pilih, tidak semua KD yang harus kita buat modulnya. Karena terus terang kalau seluruh KD itu kita sampaikan, otomatis seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin bisa kita ajarkan dengan waktu yang kita gunakan sekarang, walaupun metode Zoom misalnya, itu hanya 40 menit. Ya, perasaan saya seperti itu. Kalau KD-nya seluruhnya kita sepakati untuk kita sampaikan kepada anak-anak, otomatis setiap KD itu harus singkat. Atau KD-nya kita pilih. Nah, seperti itu Pak Ivan. Kalau kita sudah sepakat semuanya, semua KD kita ajarkan, berarti otomatis harus kita singkat. Terima kasih Pak Grijas. Jadi saya tambahkan lagi Bapak Ibu. Kemarin memang waktu pertemuan, ya Bapak Robi mungkin diingatkan nanti Bapak Robi kalau salah saya salah dalam penyampaian ya. Kemarin memang ada yang bertanya dari Tapak Tuan atau SMA 2 Tapak Tuan, apakah KD yang kita buat itu semua KD atau KD sesuai dengan kebutuhan atau KD yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan judul KD darurat COVID. Ada juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Pak, yang kita buat ini yang mana? Yang darurat atau yang normal? Jadi setelah disepakati secara bersama, KD yang kita buat atau kita bagi kepada seluruh kawan-kawan di MGMP adalah KD yang normal. Ya, KD yang normal. Namun nanti dalam pelaksanaannya boleh disesuaikan dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Yang jelas, kita sebagai guru punya pegangan yang sama Bapak Ibu. Tujuannya semua Bapak Ibu guru punya pegangan yang sama. Nanti dalam pelaksanaannya nanti silakan melihat kondisinya. Seperti itu Bapak. Kemudian ada lagi Pak Robi, mungkin saya agak sedikit lupa nih Bapak Robi. Ya Pak Ivan. Silakan ditambahkan. Ya kemarin saya sempat bertanya juga di forum KKS kemarin, bahwasannya kita sudah masuk beberapa bulan pertemuan. Jadi saya tanyakan apakah dalam pembuatan modul kita buatkan juga modul dari awal yang telah kita ajarkan.
rupanya dibilang sama Ketua MKKS bahwasanya modul memang harus disusun dari semua KD awal sampai akhir dan KD dengan kurikulum yang kita gunakan. Jadi untuk guru-guru yang menggunakan kurikulum atau KD di masa pandemi boleh menggunakan kurikulum itu, namun untuk pembuatan modul kita masih mengacu terhadap KD normal. Itu Pak Ivan. Ya, seperti itu. Ini pun direncanakan oleh MKKS Bapak Ibu selesai di awal Oktober dan langsung nanti dibagikan ke sekolah masing-masing. Karena ini memang sebuah uji coba mungkin untuk semester ini apakah bisa dilakukan seperti itu. Yang jelas target dari MKKS modulnya nanti siap dipakai ke sekolah. Jadi 2 Oktober itu sudah bisa dipakai. Jadi itu target dari MKKS. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi itu harapan dari MKKS, seminggu sosialisasi, seminggu pembuatan, kemudian minggu berikutnya langsung diserahkan ke sekolah masing-masing. Nanti itu adalah tanggung jawab dari sekolah itu Bapak Ibu. Ya. Walaupun sebenarnya sudah dipikir ya Bapak Ibu. Ivan. Ya. Silakan Pak Kirjas. Kesimpulannya bagaimana Ivan? Berarti seluruh KD kita buat, kemudian setiap KD itu singkat-singkat saja ya. Oke ya. Tadi kan sudah dibagi Bapak. Semua KD sudah kita bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah di-share tadi filenya di WA, di grup. Jadi sudah ada kelompok 1 KD itu dikerjakan oleh beberapa orang. Ada 3 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Jadi 1 KD dikerjakan oleh banyak orang nih Bapak. Silakan kerjasamanya. Yang jelas seminggu target kita selesai pengumpulan semua mapel ngumpul termasuk biologi, jangan sampai telat Bapak Ibu. Saya mohon kepada Bapak Ibu jangan nanti tidak siap atau nanti tunggu dulu akhirnya 1 KD saja bermasalah, semua KD nanti akan kena imbasnya, atau biologi nanti akan dicap sebagai orang yang tidak disiplin. Olahraga saja yang kemarin katanya bertemu saja tinju-tinjuan atau adu jotos itu bisa disatukan dalam pembuatan modul katanya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan lagi kalau tidak ada, ini sudah mendekati jam. Oke. Mungkin untuk Bapak Bakritas ya. Ini mohon maaf Pak. Tadi Bapak sering menyebut Zoom 40 menit ya Bapak Ibu. Oke. Halo Bapak Ibu. Iya Pak Irfan silakan. Atau saya kasih aja sedikit trik ya Bapak Ibu. Mungkin saja ini masih bisa digunakan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan Zoom secara gratis dan unlimited, mudah-mudahan bisa. Coba perhatikan dulu Bapak Ibu. Ya. Saya kasih triknya semua supaya bisa berjalan. Ini mudah-mudahan masih bisa ya. Karena sudah saya coba praktekkan kemarin, alhamdulillah 4 jam tidak ada putus-putus. Dan hari ini juga kayaknya tidak ada masalah ini Pak Robi ya. Dari tadi kita jam 8 lewat sampai jam setengah 12 ini tidak ada terputus. Oke, jadi cara membuat akun Zoom itu supaya lebih sederhana ya Pak Ibu. Pertama, buat dulu di Zoom, buka dulu Zoom ya Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Pak Robi silakan aktifkan audionya. Halo Pak Robi? Atau Bu ini silakan aktifkan audionya supaya saya bisa mendengar. Oke, Pak Robi sama Bu Eni aktifkan audionya Pak. Bentar Pak ya, ada siswa bentar aja 5 menit. Atau yang lain bisa nanti mengkomentari kalau seandainya yang saya tampilkan tidak muncul. Ada lagi? Ya Pak. Oke ya Pak Robi. Perhatikan dulu, ini cara membuat akun Zoom yang katanya insya Allah ya. Oke, siapa yang itu? Itu saya matikan ya. Oke, supaya tidak ribut. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu buat ini ya. Buka dulu akun situs Zoom. Ya.
situs Zoom, zoom.us, oke ya. Zoom.us. Kemudian langkah berikutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah dengan cara di sini ada ada solution. Oke, di sini ada education, industri education. Pilih yang education Bapak Ibu. Pilih yang education. Kemudian di sini ini ya zoom.education. Oke. Kemudian setelah ini muncul, ini ada nih Bapak Ibu. Zoom ini ada 40 menit cuma Bapak Ibu image-nya. Free basic. Oke, kemudian untuk yang kena efek coronavirus ini nanti diizinkan lebih dari 40 menit. Jadi sekarang kita daftar sebagai korban corona Bapak Ibu. Ya, kita daftar sebagai korban corona. Kita ambil ini Bapak Ibu yang masuk ini. Sign in. Oke. Sudah. Kemudian kita pilih yang ini Bapak Ibu. Sign up for free. Oke, kita daftar dulu. Kita daftar dulu akun Zoom-nya. Contoh saya buat di sini, saya lahir bulan Januari tanggal 1 tahun 2000 saya ya. Oke, buat ya 2000. Kemudian saya pilih Bapak Ibu continue. Oke. Continue. Oke. Sekarang saya diminta memasukkan email Bapak Ibu. Ya, oke. Email jangan Bapak Ibu masukkan email pribadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti gunakan email email orang luar ya. Oke. Bapak Ibu pilih di sini 10 menit minut ya. Oke. Ada namanya email 10 menit Bapak Ibu. Jadi ketik saja di Google itu email 10 menit. Artinya emailnya cuma aktif 10 menit saja. Oke. Nah ini 10 menit email. Oke. Ya. Nampak Bapak Ibu? Halo? Oke ya. Ibu cari saja 10 menit email. Artinya email ini cuma ada dalam waktu 10 menit. Jadi lewat dari 10 menit email ini akan hilang Bapak Ibu. Oke. Ini sudah ada hitungan mundur ya. Hitungan mundur. Jadi emailnya cuma aktif selama 10 menit. Di copy ya email yang muncul di sini. Lalu dipaste di email yang mau kita daftarkan. Oke. Sudah Bapak Ibu? Oke. Jangan lupa emailnya disimpan. Disimpan mungkin di catatan atau di notepad. Jangan sampai lupa nanti. Lalu masukkan kodenya C5XYX. Oke. Lalu daftar. C5XYX. Oke, daftar. Sign up. Oke. Sekarang Bapak Ibu tinggal konfirmasi ini. Konfirmasi email sudah dikirim ke Zoom, ke emailnya ya. Lalu kita buka email 10 menit kita. Oke. Kita lihat lagi. Ini email 10 menit kita. Apakah sudah ada kotak masuk? Kita lihat dulu di sini. Belum ya. Kita tunggu email masuk dulu. Oke. Belum ya. Belum masuk. Nanti ada kotak masuk dari Zoom itu. Ini lagi loading ya. Ini lagi loading. Ya. Mudah-mudahan masuk dari Zoom. Oke. Belum masuk juga ya. Ini lagi loading. Nanti akan ada email konfirmasi dari Zoom untuk aktivasi akun. Oke. Kita tunggu dulu. Ini emailnya sedikit lambat ya. Waktu kita masih ada di sini 8 menit lagi. Oke. Silakan. Belum masuk ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Nanti ada masuk email dari Zoom. Kalau tidak masuk juga Bapak Ibu, bisa dikirim ulang emailnya. Dikirim konfirmasinya. B24MF. Ya, oke. Kirim, resend. Kita tunggu sampai di sini masuk dari Zoom. Oke. Belum masuk juga ya dari Zoom. Oke, ini. Coba kita reload lagi. Emailnya pastikan ini emailnya sama ya Bapak Ibu. POP ya. Coba dapatkan 5-10 menit. Oke. Muat lagi halaman ini. Kita reload halaman ini. Mudah-mudahan masuk dari Zoom ya. Oke. Belum masuk juga ya Bapak Ibu. Nanti akan ada masuk dari email Zoom ini. Ini sudah dikirim ya. Ini op.com. Coba. Nanti di sini ada kotak masuk. Mungkin karena banyak yang mencoba. Kirim lagi itu.
BKG. Biasanya kemarin saya coba dalam beberapa menit saja sudah masuk Bapak Ibu. Berapa detik ya? Ya, ini sudah masuk betul emailnya. Tapi di sini belum masuk email masuknya. Kita muat ulang lagi halaman ini. Nah, ini sudah ada. Masuk Bapak Ibu. Masuk dari Zoom ini. Oke, baru saja tanggalnya. Kita buka nih. Kita buka email ini. Oke, ini adalah email aktivasi dari Zoom. Tinggal kita klik saja nih. Nah, klik aktifkan akun Zoom itu. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang apakah kamu membuatnya untuk sekolah? Tentu saja ya. Yes. Kemudian ini buat namanya ya. Oke, buat namanya silahkan. Kerjanya guru SMA 1 Labuhan Haji. Oke. Email tadi tolong dimasukkan email yang kita daftarkan Bapak Ibu. Ini emailnya, jangan sampai email pribadi yang dimasukkan ya. Klik semua. Klik semua, lalu continue. Oke. Setelah itu masukkan password. Password untuk login akun email ini, ya, akun Zoom ini ya. Kita buat saja sesuai dengan kemauan kita. Bentar ya. Oke. Ini juga. Lalu continue. Oke, ini dilewatkan saja Bapak Ibu. Dilewatkan. Skip. Oke. Sekarang Bapak Ibu sudah punya akun Zoom yang bisa dipakai tanpa limit itu. Ya. Jadi kalau mau buat satu pertemuan, buat saja satu nih. Oke. Sudah Bapak Ibu, tinggal kita atur saja jadwal meetingnya berapa. Jadwal meetingnya. Ya, contoh besok kita mau melakukan pertemuan sama siswa jam berapa? Buat schedule-nya. Schedule meetingnya besok saya mau adakan rapat sama siswa BDR biologi. Ya, jadi mungkin asal ya. Contoh besok tanggal berapa ya? Tanggal 24 pukul 8 AM ya. 8 AM sampai ini durasinya kita buat aja durasinya panjang sampai 7 jam. Boleh. Jadi nanti jam 8 sampai jam berapa itu? Sampai jam 15 itu. Oke. Lalu waktunya enggak masalah kita buat Jakarta juga boleh. Jakarta lalu buat di sini 1 2 3 4 5 supaya mudah. Oke, ini on-kan saja, save. Tinggal akunnya Bapak Ibu pakai, sudah selesai. Jadi ini kelas corona ini namanya Bapak Ibu. Kemungkinan besar kita bisa diizinkan pakai Zoom lewat dari 40 menit. Nanti kalau Bapak Ibu mau pakai silakan nanti klik meeting atau login di akun Zoom aplikasi, tinggal start atau mulai video konferensi. Selesai. Termasuk yang saya gunakan sekarang ini hasil dari seperti ini Bapak Ibu. Alhamdulillah lewat dari 40 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Ini share ilmu saya sedikit. Apakah masih berlaku atau tidak, silakan dicoba sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ragu nanti akan ada video rekamannya. Nanti akan saya share di YouTube. Untuk kegiatan MGMP kita hari ini ada rekamannya Bapak Ibu. Jangan cemas, yang telat, yang Pak terlalu cepat Pak, lihat aja, stop aja nanti. Nah, selesai. Saya kembalikan sama Bu Eni. Silakan Bu Eni. Pak Irfan. Oke. Terima kasih banyak penjelasan untuk pembuatan masuk ke Zoom-nya ya. Selanjutnya mungkin Pak Robi ada penambahan. Ini jam sudah menunjukkan jam 11:49 Pak Robi. Waktu kita memang masih ada. Mungkin ada penambahan dari Pak Robi? Atau dari kawan-kawan yang lain? Kalau dari saya sudah cukup Bu Eni, yang penting kita sama-sama bekerjasama menyelesaikan. Jadi Bu Eni tutup aja terus. Udah boleh ya Bu Rizka ya? Iya, udah lumayan lama tuh. Iya. Mungkin sampai di sini semua yang kita bahas semuanya sudah dimengerti. Kalaupun ada yang masih ingin ditanyakan boleh dijapri ke pengurus, terutama Pak Robi mungkin atau Pak Irfan. Selanjutnya saya tutup kegiatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita foto lagi ya Bapak Ibu. Kita foto lagi. Ntar dulu, 1. Oke, foto ya. Silakan posisinya. Kamera, oke. Halaman 1 ya, halaman 1. Pak Mayanur kah ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Halaman 2 Pak Ibu. Halaman 2 ntar ya. Halaman 2, oke. Halaman 2 siap. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, Bu. Oke, nanti foto-fotonya kita kirim ke grup ya. Oke, dadah Bapak Ibu. Assalamualaikum makasih banyak. wabarakatuh. Terima kasih. Makasih banyak Pak Robi, Pak Irfan, semua kawan-kawan Ibu yang lain. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Ini cuma